Oke, em, bagaimana Kak Cia? Apakah sudah bisa untuk di-share PPT-nya? Hmm, Bentar ya. Oh, Mas, minimize yang lain dulu. Berantakan. Aman-aman Kak. Oke, memastikan apakah ya PPT-nya sudah kelihatan. Ya, sudah terlihat. Oke, oke. Berarti udah bisa dimulai kan? Ya, sudah bisa dimulai Kak. Oke, siap Salam. Oke, pertama-tama terima kasih Salam dan juga kepada classmate. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Kak Cia. Jadi di sini saya sebagai salah satu speaker untuk Classmate Medal Hunt, di mana dari sesi ini harapannya moga-moga medal hunt-nya itu bisa sukses ya. Jadi kalian bisa amin-amin lolos seleksi dan juga amin-amin bisa mendapatkan salah satu medali yang uh, diperlombakan di lomba debat bahasa Indonesia di tahun ini. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas itu adalah beberapa hal selama 2 jam ke depan. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur efektif. Oke, struktur efektif menjadi first speaker itu seperti apa atau struktur efektif pembicara pertama untuk seleksi video maupun seleksi offline. Di sini saya akan lebih fokus ke setup dan argumennya. Terus yang kedua juga kita akan praktek case building nih dari nol. Karena mungkin selama ini teman-teman itu mendapatkannya hanya kayak semacam penjelasan eh, kalian harus A, kalian harus B, kalian harus C. Terkadang kan beberapa orang tuh butuh contoh. Nah, dengan sesi classmate hari ini akan ada contohnya secara langsung, praktek case building-nya. Jadi kalian bisa lihat secara langsung bagaimana kita membuat setup-nya, membuat argumennya, membuat lapisan penjelasan atau layer penjelasannya, dan seterusnya. Selain itu juga kesalahan umum seleksi wilayah berbasis video maupun berbasis offline, dan juga tips dan triks dari perspektif juri mengenai manajemen waktu, mengenai tips menghadapi kegugupan, dan juga antisipasi kendala-kendala teknis dan lain-lain sebagainya. Oke, kita akan menuju ke yang paling pertama terlebih dahulu mengenai struktur efektif menjadi pembicara pertama untuk seleksi video ataupun offline. Oke, next ya. Jadi kita menuju ke yang pertama. Struktur efektif untuk sebagai prime minister itu adalah ketika kalian itu bisa ketika kalian itu bisa menciptakan suatu setup, dan di sini setup yang akan aku ajari kalian hari ini adalah uh, dengan sistem golden minute. Golden minute di sini itu artinya adalah kalian benar-benar hanya menggunakan 1 menit, dan 1 menit ini bisa dianggap 1 menit yang emas untuk kalian menjelaskan setup-setup yang perlu kalian sampaikan, seperti tujuannya, seperti analisis status quo-nya, seperti permasalahan latar belakang masalah yang sedang terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk argumennya, sebagai pembicara pertama itu, biasanya sih argumen yang wajib itu harus ada dua, ataupun kalaupun ada satu argumen dengan layer penjelasan yang banyak itu cukup, itu akan lebih bagus lagi. Namun biasanya kalau dari pengalaman saya sendiri sebagai pembicara pertama, walaupun jarang, itu adalah biasanya saya menyediakan 3 argumen, di mana 2 argumen ini yang akan mendukung pendirian saya sebagai pembicara pertama di tim pemerintah. Lalu jika waktunya memungkinkan dan jika diizinkan, pastinya saya akan menyediakan argumen ketiga, dan argumen ketiga ini adalah argumen pencegahan, atau kalau bahasa Inggrisnya, istilah bahasa Inggrisnya apabila teman-teman pernah mengikuti debat bahasa Inggris, itu adalah um, preemptive. Namanya preemptive arguments. Oke. Okay? Nah, kemudian untuk um, argumen pencegahan ini nanti akan kita jelaskan lagi mengenai apakah itu wajib ataupun itu tidak wajib. Oke, selanjutnya ya. Nah, sekarang kita menuju ke yang namanya setup atau golden minute itu sendiri. Nah, di dalam golden minute ini, dalam 1 menit, mungkin terkadang teman-teman suka bingung, kayak, Kak, pada saat waktu persiapan kasus sudah berjalan,
kira-kira aku harus ngapain ya, seperti itu. Nah, jadi jujur, dulu juga aku termasuk mungkin juga bisa dibilang sama seperti kalian, sangat-sangat bingung setup itu harus dimulai dari mana dan bagaimana. Akhirnya setelah mendapatkan banyak feedback dari para juri lomba, akhirnya aku menemukan caraku tersendiri ya, maksudnya monggo boleh ditiru, kalaupun tidak mau ditiru juga tidak apa-apa. Cuma menurutku cara ini tuh udah yang paling lengkap untuk menjelaskan semua-muanya tanpa menunda waktu lebih lanjut. Karena permasalahan yang sering terjadi adalah beberapa pembicara pertama itu cenderung terlalu lama dalam menjelaskan setup-nya. Ketika mereka terlalu lama menjelaskan setup-nya, makanya um, sayang sekali waktu untuk penyampaian argumennya itu tinggal 4 menit, tinggal 5 menit misalnya. Nah, itu kan sangat disayangkan kalau misalnya kondisi seperti itu terjadi ya, begitu. Jadi, golden minute-nya itu dibagi dalam 3 hal. Sebenarnya ada 4, cuma itu tergantung mosinya. Yang pertama itu adalah kita akan membahas dulu dunia ideal yang kita inginkan. Di sini maksudnya apa? Apapun mosinya, kalian pasti tentu punya dunia dunia ideal yang kalian inginkan. Itu penting supaya kalian memberikan ilustrasi kepada juri bahwa uh, jika kamu menyetujui mosi hari ini, inilah dunia dunia ideal yang akan kamu dapatkan di sisi kita gitu. Jadi dunia ideal ini penting untuk memberi ilustrasi kepada juri untuk memperkuat urgensi atau memperkuat kasus kita sebagai tim pemerintah. Oke, itu yang paling pertama terlebih dahulu. Setelah dunia idealnya ditunjukkan, misalnya contohnya di mosi Dewan ini menyesali tiger parenting misalnya. Nah, tiger parenting ini kan sistem parenting yang sangat-sangat strict ya, yang mengedepankan prestasi anak daripada yang lain-lain. Nah, di sini kalian bisa berangkat nih dengan menjelaskan dunia ideal. Dunia idealnya apa yang kalian inginkan? Di sini kan kalian menyesalkan tiger parenting. Artinya dunia ideal yang kalian inginkan adalah pasti anak-anak itu terbebas dari segala tekanan, mendapatkan proses perkembangan diri mereka yang bebas tekanan, bebas stres, bebas dari rasa trauma dan seterusnya. Nah, semua itu kalian masukkan ke dalam dunia ideal kalian. Setelah dunia ideal, kalian masuk ke yang kedua, yaitu masalah permasalahannya atau analisis status quo-nya. Di sini kalian bisa jelaskan. Tetapi yang terjadi adalah, kita pakai contoh yang tadi ya, dunia idealnya adalah anak itu mendapatkan proses perkembangan yang nyaman, proses perkembangan yang bebas dari rasa takut atau rasa trauma. Namun permasalahan yang terjadi adalah di status quo sekarang, tiger parenting ini malah justru menciptakan tekanan, itu yang pertama. Kedua, malah menciptakan rasa takut yang berlebih kepada anak. Karena anak dipaksa untuk tidak boleh gagal, anak selalu dipaksa untuk terus berjuang, apapun caranya, dan terus mengorbankan waktu mereka, bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat mereka, demi mencapai suatu prestasi tertentu, demi menyenangkan orang tuanya, misalnya seperti itu. Baru masuk ke layer ketiga, tanggapan dan tujuannya. Secara eksplisit, kalian harus sampaikan menanggapi menanggapi status quo-nya, menanggapi permasalahannya, posisi kalian di pidato seleksi atau di perdebatan itu apa? Misalnya gini, menanggapi situasi orang tua yang malah memaksakan anak demi kehendak mereka, kami rasa hal ini harus segera dihentikan. Maka dari itu kami menyesali adanya tiger parenting, misalnya seperti itu. Oke. Lalu layer keempat yang tidak ada di PPT itu karena tergantung mosi adalah mekanisme. Kalau ada beberapa mosi-mosi yang membutuhkan mekanisme tertentu, itu setelah kalian menjelaskan setup, terkadang kalian perlu melakukan mekanisme, dan mekanisme ini merupakan suatu hal yang penting ya untuk ada pemaparan kalian mau seperti apa implementasi mosinya. Nanti di praktik case building yang dari nol akan kita coba untuk memaparkan bagaimana caranya kita bisa memasukkan mekanisme tertentu begitu. Oke, untuk yang setup yang golden minute seperti itu dulu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke yang namanya argumen, nah di sini yang mau aku tekankan juga ke teman-teman itu adalah seperti ini. Nah, jadi di dalam suatu argumen dulu, sebelum kalian berangkat ke argumen, ini sebenarnya akan kuarahkan ke masalah kesalahan umum ya, tapi nggak apa-apa, kita langsung tabrak di sini aja. Setelah kalian berikan setup, signposting itu merupakan suatu hal yang penting. Kak, apa itu signpost? Signpost itu adalah kalian benar secara eksplisit menyampaikan
Satu, jumlah kontribusi yang akan kalian berikan di perdebatan kali ini, entah itu 2, entah itu 3, silahkan. Intinya kalian tuh memberikan janji kepada jurinya, supaya juri tidak bingung. Terkadang ada beberapa juri, termasuk saya sendiri, suka bingung. Ini pembicaranya tuh mau bawa berapa argumen, 2 kah, 3 kah, 4 kah, kadang bingung karena mereka tidak menyampaikan berapa kontribusi yang mereka inginkan, seperti itu. Contohnya, misalnya di mosi, Dewan ini akan memprioritaskan dana pendidikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dalam negeri dibandingkan mendanai beasiswa ke luar negeri. Misalnya, sebagai pembicara pertama pemerintah, kita memberi signpost dengan mengatakan bahwa akan ada 3 kontribusi di perdebatan kali ini. Yang pertama, dari segi urgensi atau dari segi kepentingan, kita akan memberi ilustrasi negara berkembang dan juga kebutuhannya. Yang kedua, dari segi prinsip, kenapa kami rasa pembangunan infrastruktur pendidikan dalam negeri merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, dari segi dampak buruk, kenapa akan terjadi isu brain drain ketika kita malah memfokuskan ke beasiswa luar negeri gitu. Nah, untuk isu brain drain itu akan kita jelasin nanti juga ketika kita melakukan praktis atau melakukan praktek case building-nya. Oke, jadi setelah setup, yang paling penting adalah selalu memberikan yang namanya signposting argumen. Oke, jadi signposting argumen ini krusial ya, supaya juri itu jelas kalian tuh mau bawa berapa argumen, dan di dalam argumen kalian tuh juri jadi tahu arahan argumen kalian tuh akan berujung ke semua headline-headline yang sudah kalian sebutkan di slide yang ini. Oke, jadi itu untuk signposting argumen. Selanjutnya, oh sorry. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas juga adalah mengenai mitos dan juga faktanya. Nah, mitos yang pertama adalah argumen pembicara pertama itu harus selalu yang lebih diprioritaskan itu adalah prinsip atau analisis aktor. Nah, ini merupakan mitos yang harus kalian hapus. Jadi, pada saat kalian case building atau pada saat kalian mempersiapkan kasus, kalian jangan selalu mikir bahwa oh, ya, thank you Kak Salam. Ya, itu sudah dijelaskan. Brain drain itu jadi tenaga kerja potensial yang terampil, tapi mereka tuh bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Misalnya nih, makanya itu alasan kenapa penerima beasiswa LPDP misalnya guys, atau penerima beasiswa apapun yang berasal dari Indonesia, misalnya beasiswa BIM, beasiswa Indonesia Maju itu ada suatu keharusan ada suatu kontrak di mana penerima beasiswa itu harus kembali ke dalam negeri gitu untuk berkontribusi kembali ke negaranya. Karena kalau tidak eh, orang-orang pasti akan ke luar negeri gitu karena merasa ya realistis aja ya berkontribusi di luar negeri ya jauh lebih enak daripada di Indonesia gitu. Wadahnya ada, sistemnya lebih bagus, sistemnya lebih memadai dan seterusnya begitu. Oke, anyway, kita kembali ke faktanya. Nah, sekarang debat itu sudah berevolusi. Mungkin di zaman dulu, di zaman bahkan sebelum aku ikut debat, karena terus terang LDBI sama NSDC itu bahkan aku dulu tidak tahu sama sekali bahwa ada yang namanya LDBI dan NSDC. Jadi aku dulu memulai apa namanya perjalanan debat itu benar-benar dari kuliah, itu pun dari tengah-tengah semester, bukan dari mahasiswa baru, dari semester 3 atau 5 ya lupa, 3 atau 5 kalau nggak salah. Jadi hanya debat sekitar 2 sampai 3 tahun aja. Nah, tetapi pada saat aku memulai perdebatan itu dulu memang di doktrinnya adalah kalau menjadi first speaker atau jadi pembicara pertama itu harus harus prinsip, harus bawa pembenaran atau justification point atau poin pembenaran gitu. Kalau second speaker atau pembicara kedua itu harus fokusnya ke impact, fokusnya ke dampak segala macam. Namun setelah aku akhirnya terus mengikuti alur perdebatan yang terjadi sekarang, debat ini sudah berubah, debat ini sudah melalui yang namanya evolusi, di mana evolusinya adalah sekarang sebagai perbicara pertama, kedua pun argumen yang berbasis prinsip, berbasis analisis aktor maupun analisis dampak, semua bobotnya sama. Yang membedakan bobot argumen kalian itu lebih besar atau lebih kecil adalah 4 hal yang di bawah itu. Satu, kedalaman analisis kalian. Kedalaman analisis ini tidak hanya sekedar AREL, itu juga mitos yang kedua. Mungkin teman-teman dulu pernah diajarin yang namanya AREL, di mana kalian harus kasih assertion, kasih reasoning, kasih example, kasih link back.
Selama kalian ngasih premisnya apa, kalian kasih alasannya apa, walaupun cuma 1-2 alasan, kalian kasih contoh, kalian kasih link back atau penegasan kembali, selesai. Padahal tidak seperti itu. Sekarang, elaborasi penjelasan pun juga sudah berevolusi, di mana kalian harus memberikan lapisan penjelasan atau layer of explanation atau layer penjelasan itu yang minimal 2 lah di setiap argumen untuk memperkuat argumen tersebut. Selain layer penjelasan pun, ada 3 hal yang harus kalian fokuskan. Satu, menunjukkan signifikansi atau eksklusivitas argumen kalian. Yang kedua, analisis aktornya. Yang bisa kalian analisa adalah konteksnya atau kemampuan aktornya misalnya, atau kemungkinannya atau yang kita kenal sebagai likelihood. Terus yang keempat juga masalah perbandingan dan penimbangan. Di sini juga kalian harus fokus ke comparison-nya atau weigh-nya atau kayak kalian sebagai pembicara pertama pun juga sudah sedari awal kalian bisa berangkat ke weighing-nya dan membuktikan kenapa argumen kalian ketika ditimbang dengan oposisi itu jauh lebih tinggi. Nah, kalau kalian sudah bisa berada di level penimbangan dan perbandingan, itu akan sangat-sangat membantu kalian. Kenapa? Karena sebagai pembicara pertama, kalau kamu saja sudah bisa memberikan perbandingan dan penimbangan, itu kan sudah memberikan poin plus yang cukup persuasif kepada juri. Bahkan juri sudah langsung percaya dengan kamu tanpa harus mendengar pembicara kedua dan ketigamu atau bahkan pembicara pertama dari pihak oposisi gitu. Jadi istilah kasarnya um, kita bisa steal the spotlight duluan gitu. Kita bisa curi apa ya? Kita bisa curi perhatiannya duluan dengan adanya perbandingan dan penimbangan seperti itu. Oke. Nah, itu untuk signposting dan juga untuk argumen dan fakta-fakta yang harus kalian fokuskan di sini ketika kalian membahas yang namanya argumen. Oke, sekarang kita kembali ke contoh argumennya. Nah, contoh argumennya seperti ini. Misalnya yang tadi ya, Dewan ini akan memprioritaskan dana pendidikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dalam negeri dibandingkan mendanai beasiswa ke luar negeri. Nah, ada 3 argumen nih. Yang pertama, ada contoh argumen yang berbasis urgensi, ada argumen yang berbasis prinsip, ada argumen yang berbasis dampak buruk. Semua hal tersebut itu bobot bobot argumennya bisa besar atau bobot argumennya bisa membuktikan kita menang dari tim lawan apabila ada penjelasan-penjelasan yang uh, cukup detail di situ. Oke? Nah, oh ya, mungkin ini aku memastikan teman-teman semua dulu. Nah, sambil mendengarkan penjelasan, mungkin boleh dicek ya link yang udah dikasih oleh Kak Salam. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan lewat link menti.com dan slash ya angka-angka dan huruf-huruf setelahnya itu. Oke? Nah, kita menuju ke yang selanjutnya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas yang namanya argumen pencegahan atau preemptive arguments. Nah, mitosnya yang harus kalian tolak dan jangan kalian langsung percaya itu adalah mengenai kewajibannya. Terkadang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa argumen pencegahan itu penting gitu atau wajib gitu. Penting sih penting, tapi nggak wajib ya. Maksudnya nggak wajib tuh jangan sampai kalian memaksakan adanya argumen pencegahan sampai-sampai argumen substantif kalian sendiri itu kurang dieksplorasi begitu. Oke? Jadi itu tidak wajib, namun itu penting dan itu satu-satunya cara kita bisa menyanggah atau memberi sanggahan tanpa harus mendengarkan pembicara pertama dari pihak oposisi. Bahkan di seleksi video maupun seleksi offline pun sangat mustahil untuk kita memberikan sanggahan apabila kita tidak dapat mendengarkan apapun yang disampaikan oleh pihak lawan kan begitu. Apalagi di seleksi video itu kan benar-benar personal gitu ya. Jadinya kita tuh bahkan nggak tahu. Jadi satu-satunya cara adalah kita memberikan prediksi argumen lawan itu akan seperti apa, kemudian sanggahanmu tuh apa seperti itu. Oke, itu yang mengenai argumen pencegahan. Oke, nah jadi sekian untuk setup, untuk argumen dan juga untuk signposting dan juga argumen pencegahan. Oke, jadi kalau nanti ada pertanyaan, monggo boleh langsung ditanyakan ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh. Oke, contoh beberapa mosi dan contoh kita akan menelusuri setupnya seperti apa, argumennya seperti apa. Oke, nah jadi contohnya aku akan ambil dari arsip-arsip latihan-latihan LDBI yang pernah aku ambil sejauh ini ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang Dewan ini menyesalkan tren budaya kerja startup. Yang kedua, Dewan ini akan menghapus wewenang yang diberikan kepada negara tuan rumah dalam menentukan jadwal SEA Games. Kedua, mosinya ada salin dia informasi. Nanti salin dia informasi kita bisa baca di Google Docs-nya. Oke? Nah, ini aku izin mematikan PPT-nya sebentar.
Oke, sekarang kita akan menuju ke Google Docs-nya ya. Sebentar ya, teman-teman. Sambil menunggu Kak Cia Oh, untuk akses Google Docs-nya, teman-teman yang bisa on cam silakan on cam ya. Thank you. Silakan dilanjut Kak. oke. Ya, ingin memastikan apakah sudah terlihat Google Docs-nya, teman-teman? Udah, Kak. Baik, Kak. Oke. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, contoh yang pertama, mosinya seperti yang tadi kita bahas ya, mengenai Dewan ini menyesalkan tren budaya kerja startup. Oke, ini pas ini kelihatan kan ya pas aku zoom. Di layar kalian ke zoom juga nggak? Iya, Kak. Ya, Ke Zoom. Oh, oke oke. Nah, ya biar lebih jelas ya. Mana tahu ada yang susah ngelihatnya. Nah, jadi harusnya teman-teman udah tahu lah ya startup itu apa. Cuma ya kita sesuaikan dengan tadi dia informasinya. Startup company itu adalah perusahaan rintisan atau perusahaan-perusahaan yang sebagian besar itu merupakan perusahaan yang baru didirikan dan masih berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Contohnya kayak Sendit, Kredivo, atau Akulaku. Oke, kita langsung nih bahas sesuai yang udah kita bahas tadi ya. Pertama tadi apa? Setup dulu. Setup itu ada 3 lapisan atau 4 lapisan kan ya. Lapisan pertama itu adalah dunia idealnya. Di sini kan kita mau menyesalkan tren budaya startup. Berarti apa dunia ideal yang muncul ketika kita menyesalkan tren budaya startup itu? Oke, di sini kita masuk ya. Dunia ideal yang kami inginkan itu adalah apa? Ketika budaya kerja itu memberikan rasa aman yang terjamin. Nah, rasa aman itu kayak gimana, Kak? Bisa diukur dari 3 hal. Yang pertama, rendahnya resiko kerugian. Iyalah, karena kalau risiko kerugian rendah ya kita pasti merasa aman dong logikanya. Kedua, rendahnya tingkat eksploitasi. Sebagai karyawan, kalau kamu nggak ada eksploitasi, aman pasti. Yang ketiga, kemungkinan suksesnya individu dan juga kemungkinan suksesnya perusahaan itu sendiri. Karena dari itu, eh, glorifikasi itu glorifikasi dari budaya tren ini itu yang menjadi tidak valid di sisi pemerintah gitu. Kenapa? Karena kalau kita terlalu mengglorifikasi tren startup ini, fakta bahwa mencari ide startup itu sama sekali tidak mudah. Karena kan kalau kita mau mencari ide untuk membentuk suatu startup itu benar-benar kita kalau apalagi kalau kita baru untuk bersaing, kalau kita memakai ide yang sudah ada misalnya, kita akan kalah dengan pencipta ide terdahulu gitu loh. Ditambah lagi apa coba? Startup itu kan akan survive atau akan selamat ketika kita bisa mendapatkan investor. Nah, masalahnya mencari investor ini sama sekali tidak mudah. Oke? Okay? Nah, kenapa? Karena mereka hanya akan tertarik pada ide-ide yang menguntungkan mereka aja pada akhirnya gitu. Sedangkan ide yang terlalu baru itu akan menjadi resiko untuk mereka gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi dunia ideal udah jelas ya. Baru masuk ke permasalahan yang menentang dunia ideal itu. Permasalahannya itu apa sekarang? Tren startup ini terlihat sebagai perusahaan baru yang sangat-sangat diglorifikasi. Dan glorifikasinya itu hanya berupa hasil-hasil idealis. Oke? Jadi hasil-hasil idealis ini itu tidak memaparkan resiko dan dampak buruknya. Jadi orang itu tidak punya pandangan holistik atau menyeluruh pada startup. Jadi mereka terjebak pada pandangan yang terlalu positif. Sehingga ketika mereka terlalu positif, mereka jadi tidak siap untuk keadaan terburuk yang sebenarnya ada di status quo. Nah, itu yang bahaya pada akhirnya. Setelah itu, layer pertama udah nih, dunia ideal. Layer kedua udah nih, masalah. Layer ketiga, maka dari itu, maumu apa? Mau kalian apa? Nah, tujuan atau tanggapan kalian sebagai tim pemerintah adalah menanggapi tren yang memberikan glorifikasi yang memicu kesalahpahaman terhadap konsep startup ini, kami sangat menyesalkan fenomena ini. Gitu. Oke? Nah, lalu, mosi ini kan hanya menyesalkan tren startup. Artinya, kalian tidak butuh membawa mekanisme-mekanisme tertentu. Maka dari itu, langsung masuk ke yang tadi ku bilang. Sign posting, kalian harus menjanjikan berapa sih yang mau kalian bawa di perdebatan ini. Di sini akan ada 3 kontribusinya yang kami bawa. Yang pertama, dampak buruk yang simetris di kedua skenario. Yang kedua, resiko yang cukup tinggi di budaya kerja startup. Yang ketiga, alternatif kami di tim pemerintah, perusahaan konvensional yang menjanjikan kestabilan yang memadai. Jadi kita sebagai tim pemerintah itu
kalau di mosi dewan ini menyesalkan, terkadang kalian tuh selalu diminta yang namanya kontrafaktual atau perbandingan atau alternatif yang ingin kalian tawarkan gitu. Nah, di sini alternatifnya adalah kita tetap bertahan saja pada perusahaan konvensional yang mungkin kaku gitu ya, yang mungkin sangat-sangat birokratis, tapi dari semua kekakuan dan kekolotan dan juga birokratis itu mereka menjanjikan yang namanya kestabilan yang memadai. Nah, dan itu yang harus kita um, rayakan atau celebrate begitu. Oke, kita menuju yang pertama ya. Jadi maksud dari dampak buruk yang simetris di kedua skenario itu adalah di sini teman-teman yang mungkin mau seleksi itu pasti kalian sudah paham, atau kalaupun belum paham ya tidak apa-apa, tapi kalian beberapa pasti sudah paham yang namanya skenario terbaik dan skenario terburuk, di mana segala sesuatu pasti ada skenario terbaik atau skenario terburuknya. Sesimpel apa coba? Sesimpel gini, kalian mau ujian besok, skenario terbaiknya adalah kalian mendapatkan soal-soal yang kalian sudah terbiasa nih. Skenario terburuknya apa? Kalian mendapatkan soal-soal yang kalian mungkin belum terbiasa, seperti itu. Nah, di kasus yang ini kita akan buktikan kenapa tren budaya kerja startup itu di skenario terbaik dan juga skenario terburuk itu akan memberikan dampak buruk yang sangat-sangat simetris. Kita masuk ke skenario yang terbaik dulu. Oke, di skenario yang terbaik yang memaparkan adanya kesuksesan pada startup tertentu, yang terjadi adalah apa coba? Oke, startup-nya itu sukses jadi perusahaan unicorn, oke? Masalahnya adalah itu akan menciptakan suatu euforia atau euforia yang palsu yang membuat banyak individu itu dengan mudah gitu loh membuka startup tanpa adanya kalkulasi yang jelas untuk kedepannya. Mereka kan selalu merasa kayak ya udah, perusahaan ini aja bisa jadi unicorn, kita juga bisa dong gitu. Nah, jadi tanpa adanya pembahasan atau kalkulasi yang matang atau perhitungan yang matang, mereka akan sangat sulit bersaing dengan startup-startup yang lainnya gitu. Nah, atau yang kedua apa coba? Dengan adanya kesuksesan startup yang menjadi perusahaan unicorn, yang terjadi adalah um, orang akan punya mindset bahwa buka startup itu adalah satu-satunya cara untuk mereka meraih kesuksesan. Padahal tidak semudah itu. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya kayak Gojek dan Grab, itu mereka butuh bertahun-tahun loh untuk mencapai yang namanya BEP atau break even point. Kalau teman-teman belum paham tentang break even point, aku ketik di sini aja ya. Break even point itu artinya adalah titik balik modal. Oke, jadi suatu bisnis itu kalau misalnya kalian sudah berada di balik modal, berarti perusahaan kalian itu baru saja akan berada di awal kesuksesan. Kenapa awal kesuksesan? Karena kan udah balik modal. Nah, ketika sudah balik modal kan berarti it's only going up from here kalau istilah bahasa Inggrisnya. Atau ya kalau kalian sudah balik modal, ya berarti kalian hanya akan menuju ke atas dari sini gitu. Maksudnya itu seperti apa? Ya udah, berarti yang kalian akan dapatkan tinggal profit atau keuntungan gitu. Karena sudah tidak mungkin rugi lagi ketika kalian sudah balik modal begitu. Nah, di sini permasalahannya adalah beberapa startup kayak Gojek sama Grab yang sudah mencapai break even point itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama begitu. Oke. Nah, baru masuk ke yang berikutnya. Nah, karena startup itu sukses jadi startup unicorn. Nah, di skenario terbaik startup itu menjadi unicorn pun akan ada tuntutan kerja yang tinggi dan sangat-sangat mudah untuk dieksploitasi karyawannya. Karena ketika suatu perusahaan sudah berada di perusahaan unicorn, artinya kan profit yang diinginkan itu akan pasti lebih tinggi. Nah, jadi karyawan ketika mereka harus mencapai target yang tidak masuk akal, eksploitasi karyawan terjadi. Sehingga permasalahannya adalah penderitaan para karyawan itu akan selalu ditutup oleh kesuksesan startup tersebut. Sehingga di sini kalian bisa masuk ke penimbangan. Penimbangannya apa coba? Penimbangannya adalah jadinya kerentanan atau vulnerability-nya pekerja ini itu akan semakin tertutup. Kenapa? Tertutup dengan suksesnya startup ini sendiri. Kenapa? Sehingga orang semakin sulit untuk mempertanyakan permasalahan yang terjadi di startup tersebut. Karena yang akan orang lihat adalah, oh startup ini sukses, selesai. Seperti itu. Oke? Jadi itu untuk yang layer pertama. Layer pertama jadi sudah tergambar ya bahwa di dalam skenario terburuk pun kalaupun startup sukses itu masih tetap harus kita sesalkan. Nah, sekarang kita berangkat ke yang kedua. Oh, sebentar ya. Kok nggak mau ke bawah? Sebentar ya guys, macet. Oh ya. Nah, kita menuju yang kedua.
Skenario terburuk yang kedua adalah startup itu sulit. Kenapa sulit? Karena banyak sekali kompetisinya nih. Saingan akan semakin meningkat. Pada akhirnya startup ini akan susah untuk orang-orang mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Nah, yaitu yang mereka inginkan tentunya keuntungan atau keberhasilan dari startup-nya itu sendiri gitu. Sehingga orientasi dari startup ini adalah mereka pasti mau mendapatkan banyak pembeli. Nah, namun ketika mereka mau mengejar pembeli, permasalahannya adalah semua perusahaan akan selalu mengandalkan strategi yang namanya predatory pricing. Predatory pricing ini apa? Merendahkan harga barang dan jasa serendah mungkin. Yang pada akhirnya mengkompromi gaji karyawan juga gitu. Kenapa? Karena mereka pasti harus memotong biaya produksi supaya mereka dapat merendahkan harga barang dan jasa mereka. Nah, sehingga eh, di sini kalian bisa lihat ya, di kedua sisi, dua-duanya sama-sama dieksploitasi atau dua-duanya sama-sama merasakan apa? Merasakan mistreatment atau merasakan uh, perlakuan yang tidak masuk akal atau perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. Sehingga di sini kalian sudah membuktikan apa di argumen pertama? Yang pertama, trennya itu tidak gampang. Yang kedua, persaingannya itu terlalu banyak. Lalu untuk investor juga susah. Yang terakhir adalah semua hanya akan berhasil jika kalian tuh punya ide, punya investor, dan seterusnya. Namun, di trend startup ini, yang bisa berhasil itu paling hanya satu di antara satu jutaan gitu. Atau istilah bahasa Inggrisnya ya one in a million, kayak gitu. Oke? Jadi itu yang argumen pertama. Nah, lanjut kita ke argumen yang kedua. Nah, argumen pertama ini kan tadi udah mengarah ke dampak baik dan juga mengarah ke dampak buruk di kedua skenario. Nah, sedangkan kita menuju ke yang kedua sekarang. Yang kedua di sini adalah mengapa tren ini akan menjadi suatu budaya yang buruk. Nah, di sini karakterisasi tren. Tren itu mudah berganti dan juga mudah hilang. Yang artinya apa? Yang artinya ini akan memberikan suatu kesulitan bagi para perintis untuk pada akhirnya catch up atau mengikuti tren-tren yang semakin berubah atau semakin maju. Jika kalian hanya terfokus pada satu tren dan seketika tren itu berubah, ya perusahaan startup kan pasti akan kehilangan arah dong. Nah, ditambah lagi dengan resiko ke investor yang muncul di status quo nih. Contohnya apa? Fakta bahwa modal startup ini hampir sepenuhnya tergantung pada investor, investor kan jadi aktor yang paling membantu bisnis. Kalau gagal, harus ada bentuk tanggung jawab dari startup untuk mengganti modal-modal yang disediakan oleh investor. Jika bangkrut, ya mereka juga harus ganti uang investor itu. Makanya, akhirnya tren ini kan jadi budaya yang buruk. Dan ini menjelaskan kenapa kalian menantang tren ini gitu. Nah, baru kalian masuk ke comparison-nya. Ini comparison-nya aku enter ya. Sedangkan kalau budaya konvensional itu ada kestabilan. Karena kita tidak dipengaruhi oleh tren, orang-orang akan selalu membutuhkan hal tersebut dengan stabilitas yang lebih tinggi, nasib karyawan pun akan lebih terjaga dan lebih menguntungkan. Sehingga komparatifnya adalah apa? Di sisi kita dengan perusahaan konvensional itu satu, mereka sudah melampaui batas balik modal, sudah stabil. Sehingga gaji lebih baik dan struktural, gajinya proporsional, ada promosi, ada asuransi kesehatan. Semua ini belum tentu ada di startup company. Selain itu, jaminannya apa? Aksesibilitas gaji dan asuransi itu ada peraturan yang tegas dan ada birokrasinya, sehingga di sisi kita hak-hak mereka itu tidak akan dieksploitasi. Yang kedua, ada perlindungan yang jelas nih dari sisi kita karena kondisi perusahaan yang sangat stabil, karena kekuatan nilai perusahaan mereka, dan juga gaji yang memadai, asuransi yang semakin meningkat sesuai dengan permintaan, dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke argumen pencegahannya. Argumen pencegahannya itu dijelasin di layer kedua, argumen ketiganya. Oposisi bisa bilang eksploitasi juga terjadi di perusahaan konvensional. Namun, kalaupun ini terjadi, satu, itu tidak akan terjadi dulu. Karena sudah ada kontrak yang jelas bahwa karyawan itu akan dilindungi oleh eksploitasi. Sudah ada hukumnya. Tapi yang kedua, perusahaan kan bisa bangkrut atau kehilangan pekerja apabila pekerjanya itu tidak didengar suaranya. Sehingga pekerja pun memiliki kekuasaan untuk melakukan demo atau protes ketika terjadi eksploitasi-eksploitasi tertentu. Nah, lalu kita masuk ke layer yang terakhir. Ketika ekspansi startup itu terjadi pun, ini hanya akan menguatkan konsep elitisme, di mana hanya orang lulusan sarjana muda saja yang bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan startup, misalnya designer, teknologi, atau online marketing, communication, and so on gitu. Sedangkan permasalahan yang terjadi adalah banyak pengangguran itu yang sebagian besar tuh kaum-kaum menengah ke bawah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun keterampilan yang memadai. Nah, lalu pencegahan yang terakhir adalah
oposisi juga bisa bilang mereka dapat mencari pekerjaan di perusahaan konvensional. Namun dengan adanya tren startup ini hanya akan menurunkan motivasi masyarakat di negara maju maupun berkembang untuk membuka perusahaan konvensional atau usaha mikro kecil menengah atau yang kita kenal sebagai UMKM, karena mereka udah terjebak dengan glorifikasi startup yang menjanjikan profit-profit yang maksimal begitu. Oke, ini adalah contoh yang pertama yang menunjukkan setup dan juga argumen kalian sebagai pembicara pertama. Nanti misalnya kalau kalian butuh butuh apa namanya, butuh docs-nya ini, monggo silahkan diambil dan mungkin kalian coba mempidatokan ini gitu. Mana tahu bisa 7 menit gitu ya. Nah, oke, kalaupun nggak 7 menit berarti ada yang penjelasannya terlalu banyak misalnya, atau misalnya Kak ternyata cuma 5 menit, berarti ada yang belum dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, oke, kita ke mosi yang kedua sebelum kita menuju ke prakteknya ya. Nah, mosi yang kedua itu adalah mengenai ini. Dewan ini akan menghapus wewenang yang diberikan kepada negara tuan rumah dalam menentukan jadwal SEA Games. Salidi informasinya lumayan panjang ya. Kita baca dulu. Intinya di dalam SEA Games itu wewenang untuk mengusulkan jadwal SEA Games itu diberikan kepada negara tuan rumah. Meskipun peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap SEA Games itu memiliki minimal 22 cabang lomba, nggak ada jumlah maksimum pertandingan, dan tidak ada daftar olahraga tertentu yang wajib ada dalam kontes tersebut. Nah, di sini negara tuan rumah bisa mengirimkan proposal berupa pilihan daftar cabang olahraga apapun yang diikutsertakan, terlepas dari popularitasnya, dan memutuskan jumlah medali yang akan dialokasikan untuk setiap cabang lomba. Oke, proposal tersebut diajukan ke CGF atau Dewan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara, tapi hasil akhir permohonan proposalnya itu akan tetap mempertimbangkan permohonan atau banding negara lain jika ada yang keberatan. Contohnya, Malaysia mengajukan banding ke SEA Games 2025 yang diselenggarakan oleh Thailand karena Thailand menghapus karate, wushu, dan juga angkat besi olimpiade seperti itu. Oke? Nah, jadi mosinya kan kita mau menghapus wewenangnya tuan rumah. Jadi Thailand itu nggak boleh suka-suka mereka menghapuskan cabang-cabang olahraga tersebut. Kita berangkat dari golden minute dan juga argumennya ya, setelah itu ya. Dan di sini ada mekanisme. Karena kan mosinya adalah kita mau menghapus wewenang, berarti kan harus ada mekanisme dan model tertentu. Gimana sih Kak caranya kita menghapus wewenang tersebut? Nah, di sini ya kita kupas sama-sama ya. Oke, kita ke yang golden minute dulu. Dunia idealnya kalian maunya apa? Tentunya kalian pasti mau wadah olahraga yang inklusif dan disenangi oleh seluruh negara, apalagi kita bicarain kancah olahraga internasional loh ya. Sayangnya yang terjadi di status quo layer 2. Wewenang tuan rumah ini kan mulai menciptakan kesan yang kurang berkenan karena adanya pengecualian, aju banding hadir. Namun hal tersebut tuh tidak memberikan kepastian diterima atau tidaknya gitu. Jadi kalaupun ada aju banding pun belum tentu pasti gitu. Lalu tanggapan kalian, maumu apa? Maumu adalah hapus wewenang, selesai. Caranya gimana? 1, tuan rumah gak dikasih wewenang. 2, kita adakan rapat federasi antar negara untuk alternatifnya. Contohnya kayak seperti council meetingnya Novet atau IFED, itu untuk debat tingkat kuliah ya guys. Karena ini kan lomba dari komunitas olahraga dan untuk komunitas olahraga, jadi apapun pelaksanaan lombanya harus disahkan melalui rapat federasi antar negara. Yang ketiga, akan ada sistem pemungutan suara mayoritas yang hasilnya itu tidak sesuai oleh negara tertentu. Jadi gini, walaupun hasilnya tidak sesuai oleh negara tertentu, itu merupakan hal yang kami wajarkan. Oke, karena di demokrasi terkadang yang kita inginkan kan nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, lalu yang keempat, jika ada perubahan di setiap tahunnya tidak apa-apa gitu. Kan toh juga dari hasil mufakat gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke ini ya. Setelah kita ke setup, kita langsung ke tadi yang aku bilang apa? Apa yang akan kalian janjikan sebagai tim pemerintah? Nah, yang kalian janjikan itu adalah 3. 1, inklusivitas olahraga. 2, kita mau melindungi citra tuan rumahnya nih ketika skenario terburuknya itu boykot tuh terjadi. Lalu yang terakhir, preemptifnya atau pencegahannya adalah kalaupun ada proposal olahraga baru, ya bisa kita wadahi di sisi kita. Oke, mulai ya. Inklusivitas. Layer pertama. Nah, di sini aku baginya ke 3 layer nih. Pertama, prinsip utamanya olahraga. Prinsip
utamanya olahraga itu kan selalu tentang inklusivitas. Jadi, dengan menghapus wewenang dalam menentukan jadwal, artinya kan kita memberikan suara demokrasi 11 negara anggota. Karena kan di Asia Tenggara ada 11 negara anggota ya, berarti kita mau memberikan suara demokrasi kepada 11 anggota negara tersebut. Dan suara demokrasi ini penting, karena dari proses diskusi antar negara itu, mereka bisa mencapai musyawarah dan mufakat sebelum proses SEA Games-nya berlangsung, ya kan? Nah, selain itu, kita paham bahwa hasil dari musyawarah dan mufakat ini belum tentu sesuai dengan keinginan atau visi dari satu negara tertentu. Yaitu kita wajarkan, yang namanya demokrasi kadang nggak selalu sesuai yang kita inginkan, ya kan? Tidak semua harus selalu selaras dengan pilihan kita. Contohnya apa? Nih, ini maaf ya agak sensitif ya. Nah, aku nggak bahas nama loh. Nah, contohnya Presiden Indonesia deh, yang sekarang aja. Itu kan bukan atas dasar pilihan 100% dari masyarakat Indonesia. Itulah bukti bahwa terkadang hasilnya demokrasi itu nggak sesuai dengan keinginan kita maupun negara-negara anggota Asia Tenggara lainnya. Namun, kita masih tetap inklusif, nggak asal ngasih wewenang ke tuan rumah seperti itu. Lalu masuk ke layer 2, pentingnya musyawarah dan mufakat nih. Kita mau menciptakan yang adanya solidaritas dan silaturahmi yang baik antar negara. Manifestasinya apa, Kak? Emang kenapa sih, Kak, harus punya solidaritas? Ya, solidaritas ini kan mendorong negara untuk terus ikut ambil bagian dalam SEA Games gitu. Dan benefitnya sangat eksklusif. Kenapa? Karena keikutsertaan negara-negara terhadap SEA Games itu yang menjadi prasyarat SEA Games itu terus berlanjut dan terus berkembang. Oposisi bisa bilang nih, oposisi bisa mengatakan bahwa pada akhirnya nanti ada beberapa negara yang marah dong. Ya, kan tidak marah, kan ini hasil demokrasi nih. Dan ketika partisipasi ada, prasyarat keberlanjutan SEA Games itu penting gitu. Sehingga di sini penimbangan yang bisa kalian ambil adalah prasyarat keberlanjutan SEA Games yang membuktikan bahwa SEA Games itu masih bertahan. Sehingga di sisi kita itu ada kita memastikan adanya keberlanjutannya, oke, dengan sistem demokrasi ini. Lalu masuk ke isu kedua nih, mengenai citra tuan rumah ketika skenario terburuk boykot itu terjadi ya. Layer pertama, di sisi oposisi, kita akan memberikan wewenang terhadap tuan rumah dalam menentukan jadwal nih. Aju banding itu dapat terjadi. Oke, dua skenario ya. Jadi teman-teman di sini harus biasakan yang namanya masuk ke dua skenario dan buktikan kenapa dua skenario itu sama-sama baik atau sama-sama buruk. Buruk untuk lawan atau baik untuk kita. Di sini kita akan buktikan kenapa dua skenario itu buruk untuk lawan. Nih ya, kalau aju banding diterima, ini berbahaya. Karena kan negara lain akan merasa bahwa mereka bisa mengajukan cabang olahraga yang sama gitu. Nah, contohnya mereka akan memaksakan cabang olahraga yang menjadi nilai jual atau keunggulan negara tersebut gitu. Tapi dikecualikan. Contohnya kayak karate, wushu, atau angkat besi olimpiade. Nah, dampak buruknya apa? Kalau aju banding diizinkan, kita akan menghilangkan agensi tuan rumah. Karena tuan rumah akan takut gitu loh, takut dengan negara-negara tersebut memboikot SEA Games tersebut. Nah, dan kalau boikot ini kan bisa membuat negara itu nggak ikut atau jumlah atletnya semakin berkurang. Nah, jadi tuan rumah pasti akan mematuhi banding tersebut. Dan ini kan akan jadi beban yang sangat berat gitu loh. Dan secara prinsip nggak bisa kita benarkan. Kamu tuan rumah, tapi kok kamu jadi babuknya negara-negara tersebut, istilah kasarnya kayak gitu. Lalu skenario terburuk. Skenario terburuk bandingnya ditolak, negaramu didemonisasi atau dijelek-jelekin. Nah, seperti contoh kayak Malaysia lah. Malaysia kan akhirnya membuat narasi antagonis terhadap Thailand karena Thailand tidak mengakomodasi kebutuhan mereka akan karate, wushu, dan juga angkat besi olimpiade. Demonisasi ini bahaya karena ini berhubungan dengan dukungan dari aktor lain nih. Contohnya kayak sponsor, penonton dalam pembelian tiket, dukungan finansial yang lainnya yang penting untuk biaya operasionalnya SEA Games gitu. Nah, masalahnya kalau kamu didemonisasi, orang pasti kayak, ih, dia kan jahat, udahlah nggak usah nonton. Nah, itu kan bahaya gitu loh. Sehingga dengan sistem musyawarah dan mufakat, layer kedua ya tidak akan ada kejadian pengambilan agensi tuan rumah di skenario baik maupun skenario terburuk gitu. Nah, karena hasilnya kalaupun kurang berkenan, ya itu kan disebabkan oleh hasil komunal gitu loh, bukan hasil unilateralnya satu negara tersebut gitu. Sehingga ini kan melindungi citra dari tuan rumah tersebut. Baru masuk ke layer yang terakhir mengenai proposal olahraga baru. Nah, uh, di sini kita bisa bilang bahwa bisa kita wadahi. Karena SEA Games kan mau mempertahankan popularitasnya nih di layer pertama. Sehingga proposal olahraga baru akan didiskusikan dan diwadahi lebih lanjut melalui musyawarah dan mufakat tersebut. Dan SEA Games pasti akan mau mewadahi
hal tersebut untuk menjaga popularitas mereka. Contohnya apa? Pencak silat, renang indah, maupun gimnastik, dan seterusnya. Sehingga di sistem kita itu, weighing-nya simple. Weighing-nya adalah kita lebih akomodatif dan mitigasi dampak buruk itu ada. Begitu. Oke? Nah, ini adalah contoh untuk ini ya, contoh-contoh dua mosi yang sudah menunjukkan wujud-wujud setup dan juga wujud-wujud argumennya. Oke, selanjutnya kita ke sebentar ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke praktik case building-nya. Biasanya sih kalau seleksi video, kalau jadi seleksi video ya, mosinya itu pasti akan tentang pendidikan. Nah, jadi mosinya kan ini, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Tes talenta bawaan di sini adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik dan tes ini mengungkapkan bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Jadi seseorang dapat meraih kesuksesan secara maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya gitu. Oke? Dan hasil nilai atau tes akademik ini yang terjadi di status quo ya, hasil nilai itu yang SNBP, yang jalur rapot. Tes akademik itu ya yang SNBT kalau nggak salah ya, atau tes mandiri begitu. Oke, kita langsung menuju ke Google Docs lagi ya. Jadi sekarang selama 30 menit ke depan, atau kita coba 20 atau 25 menit ya, kita akan coba case building mosi ini ya. Bentar, di mana Google Docs ya? Oh, ini dia. Oke. Di sini udah aku sediakan ya. Nah, aduh, udah lama nggak case building. Oke. Oke. Nah, dari ya, aku coba set timer dulu. Bisa nggak ya di sini? Oh, nggak. Oh iya, nggak ada. Yaudah deh, pakai manual aja dari waktu. Oke. Sekarang kan berarti 7.54 waktu Indonesia Barat, berarti sampai kita coba 82 sampai 8.20 atau 8.24 ya. Nah, maksimal 8.24. Oke. Nah, di sini kan berarti kita berangkat ke apa tadi? Kita kan berangkat ke setup, ya kan? Setupnya apa coba? Apa aja? Nih ya, satu, dunia ideal, ya kan? Dua, masalah di status quo, ya kan? Lalu yang ketiga, tadi apa namanya? Tanggapan kalian, oke. Nah, di sini kan kita mau mendasarkan tes talenta bawaan. Berarti juga harus ada yang namanya mekanisme. Oke. Nah, oke, jadi kita berangkat dari yang pertama dulu ya, ke dunia ideal dulu. Di sini dunia idealnya pasti kan eh, ini kan tes talenta bawaan. Berarti kita pasti akan bilang kita mau pendidikan di negara berkembang itu eh, bisa menciptakan, kita mau pendidikan di negara berkembang itu bisa menciptakan yang namanya ini investasi yang tidak sia-sia, ya kan? Nah, di mana investasinya eh, ke pendidikan yang perguruan tinggi itu nah, ini ya, jadi udah jadi ya, dunia idealnya adalah kita mau pendidikan di negara berkembang itu investasinya itu tidak sia-sia nih. Kita mau investasinya itu membuahkan hasil yang maksimal atau return yang maksimal gitu. Oke. Namun masalah yang di status quo apa coba? Di sini kita langsung berangkat ya. Masalah yang di status quo itu adalah yang terjadi adalah banyak sekali lulusan-lulusan yang apa coba? Lulusan perguruan tinggi yang menganggur, ya kan? Kalau nggak menganggur mereka ngapain coba? Mereka harus berkompetisi lagi dari nol. Kenapa mereka harus berkompetisi lagi dari nol? Nah, karena terkadang jurusannya itu tidak sesuai dengan talenta atau potensi bawaan gitu. Contohnya apa aja coba? Nih ya, kita masuk ke contoh ya. Nah, coba deh. Eh, aku minta reaction kalian. Ini aku lagi share screen. Oh, harusnya bisa sih lihat reaction kalian. Silakan kasih jempol atau kasih
kasih love atau apapun itu kalau kalian setuju ya. Aduh, kalau nggak salah itu jurusannya Salam. Maaf ya Salam. Nah, kadang kalian ngerasa nggak ortu atau lingkungan-lingkungan kalian suka bilang dokter aja, jurusan hukum aja kayak gitu. Itu yang paling bagus atau jurusan HI aja. Iya nggak? Iya kan? Sedangkan kalau kalian mau jurusan-jurusan yang Iya. lainnya yang bisa dianggap itu nggak populer, itu dikesampingkan. Padahal bisa aja jurusan yang tidak populer itu yang sesuai dengan talenta bawaan kalian, ya kan? Jadi di sini kita masukin ya. Contohnya adalah tadi satu, kenapa jurusan itu bisa tidak sesuai dengan talenta atau potensi bawaan? Karena pilihan jurusan itu berdasarkan popularitas. Oke, popularitasnya contohnya apa? Contohnya tadi ya, seperti kedokteran. Bener kan Salam hukum kan? Kalau atau salah? Aku Iya nggak ilmu sih? komunikasi, Kak. Iya, berarti aman, berarti aman. Yang hukum tuh Kelvin nggak sih kalau nggak salah? Iya Atau benar, siapa ya? Kelvin hukum. Oh, Kelvin udah gak di Zoom kan? Ya udahlah ya. Oke. Nah, atau yang kedua, misalnya apa coba? Atau misalnya pilihan jurusannya itu sesuai dengan nilai gitu. Contohnya apa coba? Nih, pernah nggak kalian tuh diarahkan sama guru BK kalian? Oh, nilai fisika kalian tinggi ya? Yowes, ambil teknik. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Nah, harusnya pernah ya. Nah, Belum. jadi teknik karena belum ya. Oke. Jadi eh, karena apa namanya? Karena nilai fisika kalian tinggi, jadi kalian disarankannya teknik. Padahal kalian tuh tidak ada passion atau tidak ada talentanya ke situ. Nah, sehingga apa yang terjadi coba? Di sini kalian bisa bilang, nah, pilihan jurusan tersebut itu tidak melihat bakat atau potensi di. Nah, potensi di apa aja coba? Nih ya, di seni, olahraga. Kok Senin aku tulisnya? Seni, olahraga misalnya. Mana tahu ya talenta bawaan kalian tuh ada di seni, ada di olahraga, ada di literasi maupun di kecakapan teknologi tersebut gitu. Nah, jadi maunya kalian apa? Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya. Menanggapi status quo gitu kan. Kita mau adanya pengembangan potensi mahasiswa baru ya, mahasiswa baru yang maksimal supaya apa coba? Supaya ada jaminan masa depan mereka. Oke. Nah, masuk ke mekanisme ya. Nah, mekanismenya jadi kalian mau tes talenta bawaannya itu seperti apa gitu. Satu, kalian pasti mau yang adanya modifikasi tes. Modifikasi tes ini untuk apa? Individu tuh akan mendapatkan tes yang eh, personal sesuai dengan ini mereka, ya kan? Sesuai dengan eh, talenta bawaannya gitu. Nah, jadi tidak sama rata lagi seperti UTBK atau SNBT. UTBK kan ya namanya ya, kalau nggak salah. Aku udah lama, udah asing istilahnya untuk aku. UTBK kan ya kalau nggak salah. Oh ya benar, udah dikasih jempol sama Kak Salam. Oke, nah jadi itu ya. Jadi modifikasi tes itu akan ada. Oke, jadi individu tuh akan mendapatkan eh, tes yang personal. Yang kedua juga kita tidak akan eh, tadi kan kita bahasnya terlalu akademik ya, berarti kita tidak akan mengesampingkan eh, kita tidak akan mengesampingkan akademik gitu. Yang artinya apa coba? Jadi apabila talentamu, ya kan? Apabila talentamu eh, talenta bawaanmu di bidang akademik misalnya, eh, nah gitu. Oh, sebentar ya. Oke. Jadi kalau misalnya talenta bawaanmu itu akademik nih, misalnya nih, ya tidak apa-apa. Mungkin jurusan yang paling pas untuk kamu adalah kimia murni atau ekonomi pembangunan misalnya, begitu ya. Lalu yang ketiga, tentunya sorry sorry, penentuan jurusannya itu pasti yang akan sesuai dengan potensi kesuksesannya itu. Oke, jadi begitu ya. Nah, jadi setup udah jadi nih. Nah,
Ini kalau kalian ngomong paling maksimal pun 1,5 menit harusnya. Oke, sekarang kita berangkat ke yang namanya sign post. Oke, kok sign post, sign post. Oke, sign post ini yang kayak aku bilang tadi. Jadi kalian tuh mau bawa berapa argumen sih? Di sini kita cukup 2 aja lah ya. Nah, di sini yang pertama kita pasti akan buktiin kenapa tes bawaan itu akan tes talenta bawaan ya, tes TB aja ya aku tulis ya, akan sesuai dengan eh, target pengembangan eh, SDM. Oke. Yang kedua, kita akan buktiin juga kenapa pilihan individu itu dapat dikorbankan. Nah, di sini kita bisa lihat ya basis argumennya. Basisnya ini kan dampak, ya kan? Sedangkan basis dampak baik ya. Sedangkan basis yang ini prinsip. Secara prinsip kan kita akan membuktikan kenapa hak individu itu boleh kita kesampingkan. Sedangkan yang ini kan dampak baik gitu ya. Oke? Jadi dari sini bisa kita lihat nih, yang kayak aku bilang tadi. Jadi argumennya sebagai pembicara pertama itu sebisa mungkin harus lebih terdiversifikasi ya guys. Jangan cuma dampak aja, jangan cuma prinsip aja. Tapi Kak, kalau misalnya kepikirannya cuma itu aja, ya sudah. Yang penting penjelasannya sangat-sangat dalam. Oke? Nah, jadi gitu ya. Hmm, Oke. Jadi kita masuk ke argumen yang pertama ya. Ini aku kayaknya nanggung di halaman 2 ya. Nah, kita langsung ke argumen yang pertama tadi, oke? Mengenai tes talenta bawaan itu akan sesuai dengan target pengembangan SDM-nya, oke? Nah, jadi di sini kita akan langsung ke layer penjelasan, oke? Layer pertama kita pasti akan bilang bahwa SDM yang kita mau itu pasti yang kita mau ya, itu pasti yang memiliki produktivitas maksimal setelah lulus kuliah. Contohnya apa coba? Contohnya bekerja, merintis bisnis, atau bahkan atau melayani pemerintah sebagai PNS. Contohnya apa? PNS di Kominfo misalnya, Kemenkes atau Kemenkumham atau apa lagi ya? Banyak. Nggak hafal semuanya. Atau Kementerian Agama bahkan misalnya kayak gitu ya. Nah, terus kita bisa bilang permasalahannya adalah nih ya, masalahnya SDM bermasalah karena banyak yang apa coba? Banyak yang salah jurusan. Nah, ketika banyak yang salah jurusan ini, itu tuh jadinya apa coba? Eh, Kalau ketika salah jurusan itu tidak ada pengembangan bakat gitu. Kenapa tidak ada pengembangan bakat? Kita masuk ke status quo-nya ya. Karena status quo-nya nih, selama 12 tahun, kalian pasti ngerasain tuh selama kalian mungkin ada yang belum 12 tahun ya, aku sama Kak Salam udah 12 tahun itu. Permasalahan yang terjadi adalah kewajiban akademis yang terus-terusan dikedepankan gitu. Kewajiban akademis yang terus diprioritaskan begitu ya. Nah, terus sistem pendidikan juga selain ini ya, selain mendorong-dorong kewajiban akademis, mereka juga selalu memaksa kita untuk menguasai semua pelajaran. Nah, ini yang udah aku sama Kak Salam rasain juga. Aku jujur sukanya dulu bahasa Inggris sama ekonomi sama mungkin beberapa kaget kimia, tapi akhirnya aku dipaksa untuk suka fisika, untuk suka matematika. Matematika akhirnya aku suka sih, dulu enggak, jujur. Nah, sama pelajaran-pelajaran lainnya begitu. Nah, sehingga ketika kita dipaksa untuk menguasai semua pelajaran, ini kan sudah menyita waktu kita untuk eh, eksplorasi eh, talenta bawaan maupun bakat kita gitu. Artinya apa coba? Jadinya ketika itu sudah menyita waktu kita, itu kita jadi eh, tidak ada investasi waktu untuk pengembangan yang memadai kan, pada akhirnya pengembangan yang memadai di talenta kita. Nah, gitu. Oke. Nah, yang artinya ini akan berdampak pada apa coba? Ini akan berdampak pada eh, kegagalan kita ke depannya gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya pasti apa? Kenapa gagal itu tidak baik gitu ya? Nah, karena nih, ketika seseorang itu udah gagal, ini bisa kalian aplikasikan ya.
di mosi-mosi yang lain gagal, mereka cenderung akan memiliki apa coba? Mereka akan cenderung ketik dulu ya. Oke, nah itu ya. Jadi kegagalan, kenapa gagal itu tidak baik? Karena kan kalau seseorang itu gagal, mereka maaf ya guys, ketik cepet banyak salah, banyak tipe-tipenya. Mereka kan cenderung kan memiliki rasa trauma pada kegagalan tersebut, yang akhirnya rasa trauma tersebut akan dimanifestasikan dalam bentuk kemalasan, atau bahasa Inggrisnya itu adalah settle for less. Settle for less itu apa? Itu kalian tuh mulai malas dan nggak mau berusaha. Kenapa kalian nggak mau berusaha? Karena kalian takut akan kegagalan lagi di kedepannya, yang membuat kalian itu takut gitu loh, karena kalian merasa, ih aku udah habisin waktu, aku udah habisin tenaga, aku udah habisin biaya, tapi nggak mencapai apa yang kuinginkan. Nah itu bahaya pada akhirnya gitu. Sehingga di layer pertama kita sudah buktikan nih bahwa produktivitas maksimal itu akan gagal dengan sistem status quo. Sekarang kita masuk ke layer kedua. Layer kedua itu kita akan menjelaskan tentang apa coba. Tadi kan kita mau membuktikan kenapa pengembangan SDM itu akan terjadi di sisi kita. Di sini kita bisa bilang dengan tes talenta bawaan, oke, itu kita akan menciptakan yang namanya optimisme pada akhirnya. Nah, kenapa optimisme ini penting? Nah, di sini kita masuk ya, karena uh, nih ya, karena ada kesempatan yang sama untuk sukses gitu loh dengan talenta bawaan gitu ya. Nah, uh, hmm, dari ya teman-teman, aku ketik dulu. Nah, hmm, nah di sini kita bisa bilang dengan tes talenta bawaan kita kan menciptakan yang namanya optimisme ini akan muncul karena apa, karena sudah ada nih kesempatan yang sama, sudah ada dorongan yang positif nih untuk sukses dengan talenta bawaanmu, apalagi di konteksnya di status quo sekarang udah banyak nih wadah inklusif untuk talenta non akademis. Gak usah jauh-jauh ya, contohnya apa, industri kreatif yang mengedepankan keterampilan non akademik seperti literasi, animasi, gaming, dunia perfilman, desain, dan seterusnya. Sehingga dorongan yang cukup berat ini, dorongan yang berat dengan konteks di status quo ini, itu penting untuk apa coba? Untuk eh, menumbuhkan ini ya, menumbuhkan insentif dan juga komitmen, komitmen ini ya, komitmen para mahasiswa tersebut gitu ya, para mahasiswa baru. Jadinya way-nya, penimbangannya adalah apa? Menurut kalian ini lebih inklusif nggak jadinya dengan sisi kita? Karena kan di status quo tadi kan terlalu akademis nih. Kalau di sisi kita jadinya jauh lebih inklusif nggak menurut kalian? Jauh lebih inklusif ya, pasti ya teman-teman ya. Dan ini penting karena pengembangan SDM-nya itu, karena pengembangan SDM-nya itu eh, menyeluruh gitu. Dan ketika pengembangan SDM itu menyeluruh, itu sesuai dengan eh, tujuan negara berkembang. Begitu ya. Nah, kita masih ada 9 sampai 13 menit lagi. Cukup untuk argumen kedua. Nah, jadi itu ya. Oke, argumen pertama
udah jadi ya untuk yang ini. Sekarang kita ke argumen kedua nih. Tadi kan argumen pertama kan itu mengenai tes talenta bawaan itu akan sesuai dengan target pengembangan SDM. Sekarang yang kedua, kita akan menjelaskan kenapa pilihan individu itu dapat dikorbankan. Oke, nah di sini ya, kita langsung masuk ke layer pertama dulu. Nih, karena di layer pertamanya apa coba? Karena ketika kita membicarakan yang namanya pilihan individu, itu belum tentu ada yang namanya apa coba? Ada garansi atau kepastian. Apapun pilihan kita, dari konteks apapun, pilihan terhadap teman, pilihan terhadap pasangan, itu belum tentu ada garansi loh bahwa teman atau pasanganmu itu akan bertahan lama. Sama halnya dengan pilihan jurusanmu, belum ada garansi kalau kita bakalan sukses seperti itu, gitu. Oke. Nah, apalagi ketika pilihan jurusanmu itu berdasarkan apa coba? Yang tadi kita bilang ya, berdasarkan popularitas atau rekomendasi dari guru maupun ortu gitu. Nah, baru masuk di sisi kita dengan tes TB ini, pemilihan jurusannya itu pemilihan jurusannya untuk calon mahasiswa baru ya, aku tulisnya calon maba begini ya, itu uh, uh, memiliki rasa kepastian karena hmm, nah itu. Jadi di sisi kita dengan tes talenta bawaan ini, pemilihan jurusan untuk calon maba itu kan akan memiliki rasa kepastian gitu karena adanya kesesuaian antara jurusan dengan talenta bawaan kita sehingga investasinya itu jauh lebih baik karena kita kan mencegah adanya ketidakpastian tertentu yang dapat menyia-nyiakan tenaga, biaya besar maupun waktu-waktu kita. Begitu ya. Jadi, terus kita bisa masuk ke layer kedua. Layer keduanya singkat aja. Nah, permasalahannya adalah sekali lagi kenapa kita boleh sehingga resiko negatif itu dapat kita cegah, oke, dapat kita cegah dan aksi preventif pada dampak buruk itu ada. Jadi di sini kalian bisa langsung masuk ke weighing-nya. Weighing-nya adalah simple. Jadi di sisi kita itu jauh lebih preventif terhadap dampak buruk kita seperti itu. Oke? Nah, jadi itu untuk argumen keduanya. Singkat sih sebenarnya karena menurutku di argumen pertama tuh udah cukup dalam dibandingkan dengan argumen kedua tadi. Setup pun juga sudah tebal. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau copy paste docs ini dan mau mengembangkan idenya lagi, ya monggo silakan gitu. Oke. 20 menit. Nah, cuma ini kalau misalnya 30 menit pasti aku akan tambah-tambah lagi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai praktek case building-nya, monggo silahkan. Nah, sekarang sisa waktunya kita akan bahas mengenai kesalahan umum dan juga tips and ini ya, tips and tricks kalian ketika kalian menghadapi yang namanya seleksi video ataupun seleksi offline. Oke? Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita kesalahan umumnya. Kesalahan umum ini bisa aku kompilasi dalam 6 hal. Ini yang sudah sering terjadi berdasarkan pengalamanku sendiri dan juga pengalaman-pengalaman beberapa teman atau beberapa adik-adik yang curhat ke aku ketika mereka menghadapi lomba-lomba tertentu. Yang pertama, menggunakan banyak data supaya mereka terlihat pintar. Gini, kemungkinannya kalau kalian pakai data tuh cuma dua. Satu, kalian didiskualifikasi karena kalian dianggap curang menggunakan data-data tersebut. Atau kedua, kalaupun kalian tidak didiskualifikasi, cenderung tuh kalian menggunakan kalian tuh menggunakan data yang mungkin jurinya tuh kayak, oh ini adalah data umum kok, ini bukan data yang patut bisa membuat mereka didiskualifikasi. Namun beberapa orang tuh merasa more data itu means more chances to win. Padahal enggak gitu loh. Jadinya apa? Pernah aku waktu menilai seleksi video atau seleksi offline,
Ada yang 3 menit cuma ngejelasin data doang. Yang memang datanya valid dan data itu sesuatu yang eh, sudah mereka paham, sudah kita pahami gitu loh sebagai orang-orang yang orang awam. Tapi balik lagi kayak premis yang kita bilang tadi, permasalahannya adalah datanya terlalu banyak, isi argumennya minim. Kan sayang gitu. Yang dilihat tuh argumennya guys, bukan datanya. Oke? Selalu diingat bahwa kedalaman argumen kalian yang menyelamatkan kalian di sini. Kedalaman argumen kalian adalah jantung dari kalian gitu. Oke? Sedangkan kalau data-data itu ya hanya organ-organ yang lainnya gitu loh, yang nggak kalah penting sebenarnya, cuma bukan itu jantungnya. Oke? Jadi yang harus kalian fokuskan adalah please jangan terlalu fokus ke data. Yang kedua, beberapa selalu merasa kuantitas itu lebih dari kualitas. Contohnya apa? Saya akan membawakan 4 argumen. Yang paling jujur, ini maaf apabila aku menyinggung orang-orang tertentu. Satu argumen 7 layer, satu argumen 5 layer. Tapi mohon maaf ya guys, 5 layer tuh muter-muter dan 5 layer itu muter-muter dan isinya ya ke situ-situ aja gitu. Makanya aku jujur ya guys, aku lebih suka dengan strukturnya Kak Salam. Kak Salam tuh maksimal tuh pasti 3 layer doang gitu. Dimana Kak Salam tuh jelasinnya 3 layer penjelasan, tapi 3 layer penjelasannya Kak Salam tuh seret 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 nyambung ke satu sama lain gitu. Memang sih Kak Salam pernah masukin 7 layer, tapi 7 layer Kak Salam tuh ya kecil-kecil tapi nyambung guys. Buat itu ada di satu ronde Kak Salam yang itu aku nggak nonton, cuma aku mendengar cerita dari pelatihnya Kak Salam, ya aku ngerasa, oh iya memang layernya cukup banyak dan tidak sekedar banyak kuantitas aja, tapi kualitas per layernya Kak Salam tuh ada, yang membuat Kak Salam tuh mendapatkan skor tertinggi sepanjang masa, yang nggak usah kita sebut angkanya. Nah, jadi itu ya, maksudnya gini, mungkin kalian merasa kayak, oh boleh deh kita banyak-banyak argumennya, silahkan, asalkan kualitas penjelasannya ada. Ada yang oke, udah aku mute. Nah, jadi ingat ya, bukan berarti aku membatasi lo ya, bukan berarti aku membatasi layer penjelasan kalian. Kalau kalian percaya diri, layer penjelasan kalian itu bisa 5, silahkan. Oke? Asalkan penjelasannya ada. Tapi kalau layer penjelasannya 5, tapi cuma seiprit, jangan. Bukannya menangin kalian, malah justru juri menemukan banyak celah yang membuat skor kalian malah semakin rendah. Begitu ya. Jadi itu. Oke? Jadi selalu ingat kualitas penjelasan dulu, baru kuantitasnya. Oke? Lalu yang ketiga, kompromi terhadap kejelasan atau clarity. Ini aku jujur-jujur aja, yang aku kurang suka dari ini menyangkut dengan yang nomor 2 juga. Secara pribadi, aku kurang suka pembicara yang ngomongnya cepet kayak kereta api. Nah, beberapa orang ini ngomongnya cepet banget gara-gara apa? Kak, aku banyak nih yang harus kusampaikan. Tipsnya satu, silahkan bikin penjelasan kalian seefektif mungkin dan hindari kata-kata yang tidak penting. Contohnya apa? Dewan juri yang terhormat, terus kayak pun disadari yang harus kita tekankan adalah gak usah gitu. Kalau kalian nonton pidatonya Kak Salam di lomba-lomba di KDMI itu gak ada bertele-tele kayak gitu, langsung OG menang karena ini, CG menang karena ini, dan langsung direct 3 sanggahan. Sanggahan pertama ini, sanggahan kedua ini, sanggahan ketiga ini. Terkadang beberapa orang tuh ngomongnya tuh menggunakan kata-kata yang tidak perlu dikatakan, atau ada beberapa orang tuh tidak memberi side post. Jadi ngomongnya tuh udahlah cepet, terus saking cepetnya, aku yang sebagai juri aja kadang kayak, aduh, dia udah sampai poin mana ya gitu. Dan aku yakin kayaknya Kak Salam pernah juga ngerasain ini waktu menjuri gitu, kayak bingung dia tuh sekarang lagi ngomong yang mana, seperti itu. Oke? Dan ini seleksi video loh, kalau seleksi video kalian nggak jelas, dan ini aku jujur aja ya guys, seleksi video itu di satu wilayah, satu juri itu bisa ngejuriin kayak waktu aku dulu 200-an video. Jadi kalau video kalian udah kurang jelas, juri akan dengan gampang tuh kayak langsung lewat gitu loh, lewatin kalian gitu aja karena kalian tuh nggak stand out gitu, oke? Jadi make sure kalian tuh harus sejelas-jelasnya, oke? Lalu penggunaan jargon itu please banget boleh, tapi dijelaskan, oke? Kayak contohnya tadi, brain drain itu harus kalian jelaskan ya. Terus kayak settle for less harus kalian jelaskan, oke? Terus apa lagi ya? Ini yang aku paling greget dan paling paling gatel kalau kalau aku lagi ngajarin lomba debat bahasa Indonesia. Vulnerable actor, aktor rentan. Tapi nggak dijelasin aktor rentannya ini gimana, rentannya mereka sampai mana, kenapa kerentanannya itu akan diatasi. Oke? Ingat ya guys, kalau kalian mau menjelaskan aktor rentan, rentannya kayak gimana, terus kenapa
kerentanannya bisa diatasi dari kalian. Wajib 2 itu ya, jangan sampai bolong. Kelima, pilih kasih pada argumen. Maksudnya apa, Kak? Ya tadi, aku nggak mau tahu, argumen prinsipku harus kuat. Terus argumen praktikalnya atau argumen yang berbasis dampaknya cuma satu penjelasannya, oke? Nggak boleh pilih kasih, harus dua-duanya sama-sama rata, oke? Apalagi yang kayak aku bilang tadi, debat sudah berevolusi, nggak ada lagi istilah argumen prinsip aja yang paling penting. No, ada juga argumen-argumen yang berbasis dampak yang bagus gitu. Oke, satu lagi, perfeksionis yang menjadi bumerang seleksi. Ini maksudnya apa? Ini yang kejadian di beberapa anak di provinsi yang aku lupa, udah lupa. Itu aku ingat banget dia cerita sampai nangis-nangis terus akunya cuma yang kayak ya, ya mau gimana lagi gitu. Maksudnya gimana? Di seleksi video itu dia ngerekamnya ulang terus karena dia merasa dia belum bisa mendapatkan minimal 78 pidatonya dengan pidatonya seperti itu, sehingga dia ulang lagi, dia tambah lagi catatannya, dia ulang lagi, dia tambahin lagi catatannya, dia rekam. Alhasil apa yang terjadi pada saat proses pengunggahan itu sudah mepet banget, dan ya sama-sama tahu lah ya website Puspresnas itu gimana guys, bukan website yang setara Google gitu yang banyak bugnya, banyak ngeheng-ngehengnya gitu kan. Iya, banyak ngeheng-ngehengnya atau banyak macet-macetnya, sehingga apa yang terjadi coba? Lewat waktu, lewat batas, sia-sia jadi semua usaha dia selama beberapa jam. Jadi guys, nggak ada istilah the power of kepepet. Oke, kalau kalian deadline-nya contohnya ya, seingatku sih 1,5 jam. Kalian dikasih waktu case building 30 menit pidato, terus pokoknya 1,5 jam itu gimana caranya kalian harus upload. Tekankan di pikiran kalian, jangan 1,5 jam, 1 jam. Contoh ya, sekarang jam berapa? Jangan pakai jam sekarang deh. Jam 5 sore itu mosi dirilis, berarti kan kalian 6.30 itu udah harus upload. Gimana caranya jam 6 udah harus upload? Oke? Karena kalian nggak tahu loh koneksi internet kalian gimana, kalian nggak tahu kualitas video kalian segede apa. Karena kan kadang, apalagi kalau kalau yang rekamnya pakai iPhone, yang kita sama-sama tahu lah ya, iPhone besar banget kapasitas videonya. Nggak usah iPhone lah, kalian pakai HP zaman now aja gede banget kan kualitas apa kapasitas videonya yang membutuhkan waktu bermenit-menit untuk upload video itu. Jadi please banget kalau nanti ada seleksinya berbasis video, jangan mepet-mepet guys. Jangan sampai hanya gara-gara kalian lewat waktu terus kalian gagal seleksinya gitu. Oke? Dan masalah perfeksionisme itu ya tadi. Makanya yang perlu ditekankan adalah maksimal kalian ulang pidato itu 2 kali aja. Oke? Jangan sampai 3 kali. Karena kalau kalian 3 kali, jujur, kalian akan mempunyai kecemasan tertentu. Kalian akan merasa, aduh, mana pidato yang bagus ya? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga kah? Kalau kalian cuma maksimal 2 kali aja, 3 video itu kalian pasti udah tahu kok mana yang paling bagus lah di antara ketiga rekaman tersebut. Nah, ada yang pernah sampai rekamnya 6 kali dan dia bingung pidato mana yang paling bagus begitu, dan jadi bumerang kan akhirnya bisa aja yang dia pilih itu pidato yang bukan pidato terbaik dia seperti itu. Ya dianya lolos sih seleksi wilayahnya. Ya belum kita kan nggak tahu, mana tahu ada eh, pidato dia yang lebih baik yang tidak dia unggah pada akhirnya. Jadi itu ya untuk kesalahan-kesalahan umum pada seleksi wilayah yang harus kalian hindari, jangan sampai itu kejadian di kalian. Oke? Nah, selanjutnya tips and tricksnya. Nah, sekarang kita berbicarakan yang namanya manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu kita bicarakan 30 menit ya. Jadi 30 menit itu silahkan gunakan seperti yang aku tadi. 20 menit itu untuk brainstorming dan salah, sorry. Dari 5 menit dulu ya. Dan aku ketik di kolom chat aja ya. Dan um, oh, nah, belum ke enter rupanya. Nah, kalau manajemen waktu case building yang biasa aku lakukan kalau di sistem 3 on 3 atau NSDC LDBI itu adalah seperti ini.
5-10 menit awal itu akan aku gunakan untuk setup, untuk menentukan kontribusinya itu apa saja, beban pembuktiannya itu apa saja. Yang kedua, 10-15 menit itu akan aku gunakan untuk langsung elaborasi argumenku, argumen pertama, kedua, maupun ketiga. Lalu, sisa menitnya, entah itu 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir, itu untuk final check, untuk melengkapi apa saja yang masih kurang. Dan jujur, untuk ukuran 30 menit itu enak banget guys. Oke, banyak banget waktunya. Beda dengan sistem yang bahasa Inggris atau sistem Inggris yang British Parliamentary yang diadakan di NUDC Academy, yang kalian cuma punya 15 menit dan itu nggak akan cukup untuk kalian istilah final check. Syukur-syukur ada pun 1-2 menit doang untuk kalian final check. Kalau di Asian Parliamentary, yaitu NSDC-LDBI, enak banget, sumpah. Itu waktunya cukup banyak untuk kalian bisa mengecek lagi apa saja yang kurang. Oke? Lalu yang kedua, iya betul, nggak bakal ada kalau dapat opening. Bahkan jujur aja, aku waktu kalau jadi opening tuh, ya udah, catat. Pernah loh, aku cuma tulis judul argumen, terus ya udah, mengarang indah aja apa yang aku omongkan. Karena udah gak ada waktu lagi untuk catat argumennya. Oke. Nah, lalu kedua, menghadapi kegugupan. Nah, jujur, kalau ini itu tergantung dari masing-masing individu lagi. Namun, eh, pesan yang selalu kupesankan ke banyak orang itu adalah catatan kalian lah, penyelamat kalian. Karena jujur, aku juga gugup kalau catatanku nggak lengkap gitu. Sama halnya kayak seperti public speaker pada umumnya. Nggak usah didebat ya. Wadah-wadah public speaking lainnya seperti MUN, news reading, atau newscasting, atau storytelling atau apapun itu. Kalau kalian nggak ada naskahnya, kalau kalian nggak tahu bahannya, ya pasti kalian grogi gitu ya. Sama kayak debat. Kalau catatan kalian tidak rapi atau tidak lengkap, pasti kalian akan gugup dalam penjelasannya. Jadi, silakan manfaatkan waktu persiapan kasus itu sebaik mungkin supaya kalian punya senjata kalian, catatan kalian. Karena kan ibarat kalian berangkat debat, ibarat kalian berangkat perang nih. Nah, during the case building, ya gimana caranya senjata kalian, tameng-tameng kalian, itu kalian siapkan dengan baik gitu. Oke? Jangan sampai nggak kalian siapkan, terus itu ya malah jadi bumerang untuk kalian. Ya. Lalu, antisipasi teknis. Ini ya sepele tapi penting. Yang kayak tadi aku bilang, koneksi internet kalian, kualitas suaranya, terus juga baterai laptop, baterai HP, baterai iPad, tablet, apapun itu dicas sebelum seleksi. Jangan sampai mati di tengah jalan. Terus satu lagi, yaitu tadi, tidak usah terlalu perfeksionis. Jangan sampai karena kalian terlalu perfeksionis, ternyata waktu kalian habis gitu. Ketika waktu kalian habis, sia-sia semua usaha-usaha kalian gitu. Oke. Lalu yang terakhir ya afirmasi positif. Maksudnya afirmasi positif ini apa? Um, um, Kalian mengikuti sesi ini, memang sih sesi ini semoga sesi ini sangat-sangat membantu kalian di seleksi wilayah kalian. Namun belum tidak menjamin bahwa kalian itu pasti akan lolos dari seleksi wilayah tersebut gitu. Yang artinya apa? Ya di debat itu ya istilah kasarnya ya, ini aku pakai istilah kasarnya yang aku dulu jujur aku kurang bisa menerima ini, tapi akhirnya aku bisa menerima narasi ini dengan sangat-sangat legowo atau sangat-sangat ya ikhlas. Ya not everybody can win gitu loh. Nggak usah didebat. Di competition apapun, ya memang not everybody can win. Nggak semuanya bisa menang gitu. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah gitu kan. Makanya ya kayak yang aku tulis, makanya debate itu is not everything. Kayak life isn't just about debating. Yang artinya apa? Setelah semua yang sudah kalian lakukan usahanya, berikan afirmasi positif kepada diri kalian sendiri bahwa apapun hasilnya, kalian sudah mengusahakan yang terbaik gitu di sini gitu loh. Jadi apapun hasilnya itu kan di luar kontrol kalian. Yang bisa kalian kontrol adalah gimana caranya kalian memuaskan diri kalian dengan memberikan yang terbaik kayak gitu. Oke? Karena kalau kalian memberikan yang terbaik, kalian pasti juga mau menang, mau kalah, kalian pasti ada suatu kelegaan tertentu. Karena ini pengalaman dari aku sendiri aja ya. Ada di beberapa babak itu yang orang sedih, aku kalah, tapi aku jujur gak sedih sama sekali. Kenapa gak sedih sama sekali? Karena ya aku menyelesaikan ronde itu dengan pidato yang terbaik yang pernah aku berikan gitu. Nah, ketika itu pidato yang terbaik yang pernah aku berikan, menang atau kalah tuh aku ngerasa kayak puas gitu loh, kayak that was the best speech atau itulah pidato terbaik yang pernah aku berikan. Bahkan sampai detik ini, walaupun aku kalah ya, tapi aku ingat-ingat lagi momen itu dan momen itu yang paling aku ingat terus gitu loh, karena itulah pidato terbaik yang pernah aku berikan sepanjang masa. Dan ketika kamu berhasil memberikan pidato terbaik, kamu berhasil memberikan usaha yang terbaik,
satu ada kepuasan sendiri, kedua yaitu tadi jadinya itu malah yang berkesan, yang malah kamu menang atau yang malah kamu nyampe semifinal, nyampe grand final pun belum tentu itu seberkesan ketika kamu berusaha yang terbaik gitu. Dan sebaliknya, aku pernah menang di babak tertentu tapi sedih karena aku tahu performanceku jelek gitu loh. Dan aku menang simply karena lawan itu kesalahannya lebih besar gitu loh. Jadi istilah kasarnya aku tuh hoki atau istilah kasarnya aku tuh beruntung gitu karena lawan tuh kesalahannya lebih besar daripada aku. Tapi ada rasa tidak puas tersebut gitu. Oke? Jadi itu ya. Jadi jangan mematok mematok diri kalian berdasarkan hasilnya, tapi kembali lagi ke usaha-usaha kalian. Yang paling penting adalah usaha dan selalu beri afirmasi positif gitu loh bahwa ya sudah kalian sudah mengusahakan yang terbaik dengan mengikuti sesi ini, dengan menggabungkan semuanya gitu. Oke. Nah, oke. Itu dia. Nah, oke. Nah, itu untuk tips and tricksnya, untuk kesalahan umum juga. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau yang karena kita pakai Menti, berarti aku kasih sharingnya ke Salam nggak sih? Sip, sip, Kak. Oke. Oke, tadi sebenarnya Mentimeternya sedikit bermasalah, tapi udah di-fix. Semoga udah ada pertanyaannya ya, soalnya baru di-fix emang. Tapi kita cek dulu. Bentar. Oke, aku akan share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, Oke, udah. Oke, bentar ya. kita mulai dari pertanyaan paling atas ya. Em, Kak, maaf, aku mau nanya. Silakan nanya. Kenapa, kenapa mesti minta Oke. maaf sih? Kalau BOP atau argumen di mosi aktor, selain justifikasi itu apa aja ya, Kak? Oke. Em, BOP atau argumen dimosi aktor selain justifikasi itu apa? Masih banyak. Bisa juga dampak baik atau dampak buruk, bisa juga signifikansi atau urgensi tadi, kayak konteks, kayak kenapa ini sesuai dengan konteksnya, atau kadang kita juga bisa bahas tentang momentum. Kenapa ini momentumnya sangat-sangat tepat, atau kenapa momentumnya itu sangat-sangat pas, seperti itu. Oke, jadi di mosi aktor tuh biasa seperti itu. Atau di mosi aktor, biasanya kita bisa membahas tentang kepentingan aktor tersebut. Kenapa ini memenuhi kepentingan aktor ini? Misalnya kita bahas mosi ini ya, uh, environmentalist, atau kita bahas mosi apa namanya, mosi feminis misalnya. Kita akan membahas kenapa ini sesuai dengan kepentingan feminis atau kenapa ini sesuai dengan kepentingan environmentalis misalnya, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya di mosi aktor itu biasa kita bahas yang mengenai kepentingan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah seperti misalnya contoh Kak Salam tuh, sebagai Jokowi, Dewan ini akan politik dinasti kan. Kita akan bahas kenapa ini sesuai dengan kepentingan Jokowi, kenapa ini sesuai dengan konteks pemerintahan Jokowi, seperti itu. Jadi selalu ingat, maksimalkan konteks, maksimalkan kenapa ini sesuai dengan kepentingan aktor tersebut gitu. Oke? Jadi itu. Apakah itu menjawab pertanyaannya? Berarti ketahuan dong kalau ada yang ngomong. Gak Nanti apa-apa. nanti kalau misalkan pertanyaan kalian tidak terjawab dengan baik atau mau tanya lanjutan, kita akan kasih sesi kalau misalkan waktunya cukup, tapi kita selesaikan di Mentimeter dulu ya, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah Kak Nah, Cia mau kedua, nanya, gimana sih cara kakak membangun case atau argumen yang kuat tanpa harus mengandalkan data atau pengetahuan isu yang mendalam? em, pengetahuan isu yang mendalam. Kalau mengandalkan data, ya nggak usah. Karena kembali lagi, kayak gue bilang, data is not everything. Tapi kalau pengetahuan isu yang mendalam, nah berarti mau tidak mau, ya jam terbang kalian yang harus kalian apa ya, yang harus kalian tambah. Maksudnya di sini adalah apa? Bukan berarti kalian harus ngerti isu sampai sedalam itu. Namun kalian tuh paham dengan logika-logika berpikirnya, seperti kayak apa ya,
secara logis ini tuh memberikan kebaikan karena apa, secara logis ini akan berdampak seperti apa, dan seterusnya gitu. Jadi memang pemikiran kritis itu yang menjadi penyelamat dari segala hal ketika kalian sedang membangun kasus gitu. Oke, makanya ada yang pernah bilang ya, sering case building, mau sebosan apapun ya memang itulah yang menjadi tolak ukurnya. Dan kembali lagi gitu loh, di luar debat pun ya memang harus mulai membiasakan yang namanya berpikir kritis dalam bentuk apapun, nggak harus dalam konteks debat ya. Hal sesimpel sesimpel kehidupan sehari-hari pun, kalau kamu kepikiran sesuatu, ya, cobalah dipikir itu secara kritis. Dan terkadang ini yang jujur membantu aku banget gitu, bahwa ini mungkin mungkin kurang pas atau kurang cocok, tapi di aku cocok banget. Kalau dari aku sendiri ya, cara aku akhirnya memahami isu-isu tertentu itu adalah jujur banget ini beda dari yang lain. Kalau yang lain itu kan dengan baca, dengan nonton di YouTube atau dengan podcast segala macam. Ya aku tetap nonton YouTube dan podcast juga, baca juga kadang-kadang. Tapi jujur caranya aku waktu itu mendalami isu tertentu itu adalah eh, aku menggunakan Netflix dan juga Disney Plus Hotstarku itu untuk menonton film atau series yang mengangkat isu tertentu, dan jujur lebih enak untuk memahami isu-isu, coba ya, isu-isu lingkungan. Kayak waktu itu aku nonton Seaspiracy, kalau nggak salah. Seaspiracy itu konspirasi di laut, di mana aku paham tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada pemancingan ikan ilegal misalnya, atau tentang sesimpel film Zootopia gitu, yang mungkin kalian tahu ya. Zootopia tuh malah mengajarkan, kalau kalian pasti kaget dengan omonganku ini, cuma kalau kalian nggak kaget berarti kalian sepikiran sama aku. Di Zootopia itu, di balik kelucuan-kelucuan animal-animal yang ada itu, mereka mengajarkan penggambaran post conflict society, atau menggambarkan masyarakat pasca konflik, di mana kita tahu gitu loh, di masyarakat pasca konflik kenapa ada kaum-kaum masyarakat tertentu yang memiliki trauma ketika berinteraksi dengan kaum yang lain. Di kasus Zootopia itu kan prey versus predator ya, kalau nggak salah namanya ya. Atau kayak yang di Disney itu juga yang elemental forces of nature, itu kan juga yang ketika air dan api nggak bisa bersatu, mereka kan sebenarnya mengangkat isu rasisme begitu. Nah, nggak cuma itu, banyak banget gitu loh. Jadi menurutku memang terkadang ya, istilah kasarnya, makanya kalau di debate kita selalu diingatkan untuk open your mind, open your heart. Nah, itu maksudnya ya itu tadi gitu loh. Kalian memang memang mulai dari sekarang di luar debat pun harus terbuka terhadap segala hal yang ada. Terkadang kalian bisa mempelajari apapun melalui wadah-wadah yang unexpected. Kayak aku tadi. Nah, hal-hal yang sangat unexpected gitu. Nah, yang Kak Salam juga bilang tuh benar. Trik yang lainnya adalah nonton debat yang mestinya kalian mau tahu isunya, terus argumen yang menariknya itu dibawa oleh pembicara lain, bisa kalian ambil. Oke? Nah, jadi eh, gini guys. Ini mungkin aku akan nyambungin ke kegiatan yang aku lakuin, eh, kegiatan yang aku lakuin sekarang, tapi itu bisa nyambung ke debat juga. Jadi kan sekarang kan aku lagi aktif dalam melakukan yoga nih guys. Nah, di yoga ini aku pernah diajarin bahwa pose-pose yang aku takutin, atau the pose that you avoid the most is the pose that you need the most gitu loh. Jadi kalau ada beberapa pose yoga yang kamu hindari karena takut sakit badannya lah, takut encok-encok lah segala macam, justru malah pose itu yang kamu butuhkan. Sama halnya dengan debat. The heading that you fear the most is actually the one that you need the most gitu loh. Kayak gak usah jauh-jauh. Kalian pasti setuju dan jawab dalam hati kalian. Most of you, sebagian besar dari kalian pasti takut dengan mosi HI. Tetapi somehow sebenarnya mosi HI yang kalian butuhkan. Kenapa coba? Karena kalian takut karena kalian butuh memahami lebih lanjut kan. Nah, maka dari itu memang dari sekarang ya harus segera keluar dari zona nyaman, dan mosi-mosi yang kalian takuti itulah yang harus kalian segera explore lebih lanjut. Oke? Karena itulah mosi yang kalian butuhkan somehow sebenarnya. Oke? Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga. Apakah Kak Cia punya strategi untuk membangun case yang bisa mengunci ruang gerak oposisi sejak awal, atau strategi membuat parameter yang tepat? Melalui argumen pencegahan tadi. Jadi, itu alasannya mengapa
kalau misalnya case building, strategi pertama adalah selain kalian memikirkan beban pembuktian kalian sebagai tim pemerintah, kalian harus juga memikirkan kira-kira lawan bakal bawa apa. Nah, ketika kalian memikirkan kira-kira lawan akan bawa apa, dari situlah kalian akan langsung memberikan argumen pencegahan kalian. Nah, dari situ kalian bisa mengunci ruang oposisi. Oke? Selain itu, strategi membuat parameter yang tepat itu tergantung mosinya lagi. Nah, tetapi strateginya adalah buat parameter yang tepat yang menguntungkan sisi kalian. Jangan buat parameter yang general, tapi buat parameter yang menguntungkan sisi kalian. Seperti itu. Contohnya kayak apa? Yang kayak tadi. Di praktek case building kita. Di praktek case building kita kan langsung bilang, pilihan yang tepat adalah ketika pilihan yang memberikan kepastian. Nah, di situ kita langsung tegaskan bahwa parameter kepastian itu kan akan menguntungkan mahasiswa baru gitu. Sehingga tes talenta bawaan itu memberikan kepastian yang memberikan keuntungan tertentu. Padahal di realita belum tentu ngasih kepastian gitu kan. Cuma kita langsung kasih parameter yang menguntungkan sisi kita begitu. Oke? Jadi memang ada bias tertentu dalam membuat parameter, tapi tidak apa-apa. Kita kan memanfaatkan bias tersebut untuk menguntungkan tim kita. Cuma selebihnya kita serahkan pada juri. Apakah juri menerima parameter kita atau tidak. Nah, ya itu memang harus dieksperimen lebih lanjut sih. Nah, begitu. Oke? Semoga menjawab. Berikutnya. Berikutnya nih Kak. Oh, menurut pengalaman Kak Cia, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan first sticker golf dalam seleksi dan adakah saran dalam untuk bagaimana menghindarinya? Yang paling umum itu dua. Satu, tiga sebenarnya. Satu, yang LDBI, yang aku lupa masukin tadi adalah bukan berarti kalian harus tidak sopan ya, cuma beberapa ini suka assalamualaikum, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan, rahayu atau apalah itu lupa aku pokoknya. Terus saya selaku pembicara pertama dari sisi pemerintah, izinkan saya untuk ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mosi hari ini adalah, ya Allah, itu kalian udah buang waktu 1 menit, sumpah. Padahal 1 menit kalian bisa langsung loncat ke apa? Setup, kayak yang aku bilang tadi. Oke? Jadi itu ya kesalahan umum pertama. Yang kedua, yang tadi aku bilang, berangkat langsung ke data. Jadi fokusnya ke data terus, padahal elaborasi argumen yang paling penting. Baru yang ketiga yang tadi ngomongnya cepet banget, saking cepetnya sampai kita nggak bisa nangkep. Jadi saranku untuk bagaimana menghindarinya, please catatannya dirapiin. Kedua, ini kan seleksi video, yang artinya kalian bisa trial and error. Coba kalian setelah rekam 1 menit, kalian dengerin. Kira-kira pidato ini kecepatannya sudah pas atau belum. Tapi pas kalian menilai, kalian jangan menggunakan bias kalian. Maksudnya biasnya, enggak lah, ini udah aman kok, gitu loh. Coba pikir dari perspektif juri, ini udah cepet atau udah cukup. Kalau kecepatan, ya rekam ulang dan perlambat. Tapi kalau, mungkin ini sudah memadai, ya sudah, go ahead, lanjut. Begitu. Oke? Nah, gitu ya. Semoga menjawab. Selanjutnya, pendekatan terbaik ini kan yang pendekatan terbaik untuk memahami atau baca mosi yang cepat dan menemukan premis utamanya dalam waktu prep yang sempit. Langsung fokus ke kata kunci dari mosinya gitu. Terkadang kata kunci dari mosinya yang bisa membantu kamu untuk tahu arahan argumennya itu seperti apa gitu. Oke? Nah, jadi itu alasannya mengapa memang jam terbang itu juga sama sangat penting. Karena kalau kalian bahkan nggak paham kata kunci dari mosinya, wah itu akan susah banget untuk kalian membangun kasusnya gitu. Kayak contohnya di mosi tadi yang kita mau memfokuskan ke pendidikan dalam negeri, bukan beasiswa luar negeri. Kata kuncinya adalah beasiswa luar negeri, pendidikan dalam negeri. Ya udah, kalian udah ada dua arah perdebatannya. Di situ kalian bisa langsung menemukan premis utamanya. Kalian tinggal kerjain eksplorasi argumen-argumennya lebih lanjut begitu. Oke, selanjutnya ya. Movie terasa berat sebelah, terutama saat posisi kita yang lemah harus membela posisi yang kurang intuitif secara logika. Yang ini, jujur, sering banget kurasain, dan menurutku, hindari dulu bias. Yang paling pertama adalah kalian harus hindari dulu bias-bias kalian bahwa mosinya itu berat sebelah. Bahwa selalu ada celah-celah tertentu untuk kalian masuk gitu. Nah,
Bentar ya. Ya, maaf guys, tadi minta tolong ambil charger laptop low bat. Nah, pertama hindari bias dulu. Kalian harus hindari bias kalau mouse-nya itu berat sebelah. Supaya apa? Supaya kalau kalian menolak bias tersebut, kalian akan langsung fokus ke kira-kira apa aja ruang gerak yang bisa kita bawa gitu loh. Nah, karena terkadang bias itulah yang malah mencegah kita untuk fokus, untuk berpikir bahwa argumen yang bisa bisa memungkinkan itu seperti apa aja gitu. Argumen yang masih intuitif itu seperti apa aja. Oke. Lalu yang kedua, coba pikirkan ke skenario terbaiknya lawan langsung. Kenapa di balik skenario terbaiknya lawan itu masih ada beberapa mudarat atau dampak buruk yang bisa terjadi begitu. Oke. Jadi kalau untuk musuh yang berat sebelah pasti tetap ada celahnya kok gitu. Kalaupun benar-benar nggak ada celah, berarti ini aku bukannya mau mengkritik ketua juri tertentu, ya bisa saja memang mosi dari ketua juri tersebut itu kurang di explore lagi lebih lanjut, kurang di apa ya, kurang diteliti lagi secara menyeluruh itu. Cuma menurutku untuk level LDBI, menurutku tidak mungkin ketua jurinya apa ya, setidak Ini Kak Cia nge-lag ya, teman-teman. Iya, Kak. Oke. Sambil menunggu Kak Cia, mungkin aku lanjut aja ya yang mau mungkin akan dimaksud sama Kak Cia, bahwa ketua juri di KDM, LDBI atau tar. Ketua juri di lomba-lomba seperti LDBI, NSDC ataupun KDMI dan NUDC itu adalah ketua juri yang sudah dipilih dan mereka pun punya tanggung jawab untuk memberikan mosi yang seimbang sehingga mereka akan mengusahakan. Oh ya, by the way, Kak Cia laptopnya mati ya guys. Ntar dia OTW balik. Sehingga kalian nggak usah khawatir soal mosinya yang akan tidak berimbang. Tapi kalaupun memang terasa tidak berimbang, seperti yang dikatakan oleh Kak Cia, kurang lebih seperti itu cara untuk mengatasinya. Dan sebenarnya ada juga potensi kalau misalkan mosi yang tidak berimbang itu dirasa tidak berimbang atau berat sebelah karena kita belum cukup punya pengetahuan tentang mosi tersebut. Biasanya aku sih ngalamin juga biasanya kalau misalkan mosinya bahas soal hubungan internasional atau kebudayaan di daerah-daerah tertentu, biasanya aku ngerasa tidak berimbang atau berat sebelah. Tapi endingnya kita akan pakai berbagai macam logika yang udah kita pelajarin di berbagai mosi lainnya yang mungkin bisa diintegrasikan di mosi tersebut. Kita tunggu Kak Cia dulu ya, sambil aku baca-baca juga chatnya nih. By the way, dari yang nanya ini ada follow up question nggak? Yang udah tadi dibahas sama Kak Cia. Kita menerima POI dan gimana cara manajemen menanggapi dan meneruskan aturan. Gimana cara membuat mekanisme yang runtut dan tidak mudah dibantah oleh posisi dan bagaimana cara supaya menyampaikan setup tidak terlalu makan waktu. Kak, jadi kata guru aku, iya bener. Gak boleh terlalu banyak pakai data guys. Bahkan di debat yang setara LDBI, sangat disarankan untuk tidak menggunakan data karena nanti diidentifikasi sebagai nyontek oleh juri. Terus kita ngomongin gimana, Kak? Kita pakai analisis yang ini kalau nggak pakai data ya, Hana. Kenapa? Iya, kalau misalkan kita nggak pakai data, berarti kita pakai analisis yang pakai logik aja, kayak yang dijelasin tadi sama Kak Cia. Misalnya untuk menjelaskan kenapa
beasiswa luar negeri itu adalah hal yang baik, kita nggak usah jelasin data berapa persen sih orang-orang luar negeri atau yang sekolah ke luar negeri akhirnya bisa bikin bisnis sendiri gitu. Nggak perlu. Kita cuma harus menjelaskan logikanya kayak pertama, karena negaranya biasanya adalah negara yang maju, sehingga tingkat pendidikannya juga oke. Jadi kalau misalkan orang ke luar negeri, ada potensi mereka akan belajar keilmuan-keilmuan yang lebih advance atau lebih baik. Kedua, tenaga pengajarnya juga lebih bagus, sehingga bisa nih untuk mengajarkan materi-materi yang mungkin, nah, Kak udah masuk. Mungkin tidak diajarkan di Indonesia. Jadi itulah alasan kenapa beasiswa luar negeri lebih bagus. Nggak butuh data kan untuk jelasin itu, gitu kurang lebih. Terima kasih, Kak. Yap, Oke. sama. Ya, halo, halo. Apakah terdengar? Terdengar, Kak. Ya, oke. Maaf tadi laptopnya mati. Oh, terakhir tadi sampai yang ini ya, yang em, berat sebelah. Nah, menurutku untuk level LDB LDBI, menurutku ketua jurinya atau wakil ketua jurinya pasti akan sangat-sangat kalkulatif kok dalam pembentukan mosinya. Jadi kalian jangan langsung berkecil hati dulu kalau mosinya akan berat sebelah. Menurutku enggak, pasti masih ada celah-celah yang bisa celah-celah yang masih bisa diambil di situ. Oke, jadi itu. Selanjutnya, oke, Kak ada tips nggak untuk menerima POI dan gimana cara manage waktu menanggapi dan meneruskan argumen? Oke, yang pertama, manajemen waktu. Terima POI di antara menit ke-5 dan ke-6 saja. Oke, jangan di awal-awal, jangan di tengah-tengah. Karena kalau di awal-awal, bisa saja POI-nya itu malah membunuh argumen kalian dan itu akan sangat-sangat bahaya. Sedangkan kalau di menit ke tengah-tengah kayak menit 3 atau keempat bisa aja kalian kehilangan fokus dalam penjelasan argumen kalian seperti itu. Nah, jadi biasanya idealnya sih orang menerima POI itu di menit kelima menuju ke menit ke-6 begitu. Oke. Nah, lalu untuk jadi kalau kalian menerimanya di menit kelima atau ke-6, itu antara kalian tinggal menjelaskan layer terakhir atau kalian mau masuk ke argumen kedua. Kalau tren orang-orang sih sekarang gini, mereka bawa 2 argumen, mereka selesaikan dulu argumen pertama, baru sebelum ke argumen kedua, mereka terima POI-nya, supaya mereka tidak terganggu flow argumennya, seperti itu. Oke? Semoga itu ngejawab. Yang berikutnya, itu ya, yang mekanisme ya, Salam. Iya, Kak. Mekanisme yang runtut dan tidak mudah dibantah oleh posisi, bagaimana cara supaya penyampaian setup tidak terlalu memakan waktu. Ya, seperti yang aku bilang tadi, yang pakai aja strategi golden minute itu, karena dengan kalian membatasi 4 hal itu aja yang perlu kalian buat di setup, kalian tentunya tidak akan membuang banyak waktu. Yang kedua, mekanisme tuh kan itu menurutku mekanisme tidak akan dibantah oleh oposisi, karena biasanya kalau mekanisme itu akan disetujui sama kedua tim. Sekarang permasalahannya adalah yang akan dibantah oposisi adalah angle-angle lainnya, misalnya seperti pembenarannya atau aktornya atau dampak-dampaknya dan seterusnya. Biasa itu yang akan dibantah gitu loh. Karena kalau mekanisme, menurutku ya, mekanisme itu pasti akan disetujui oleh kedua tim pada akhirnya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya mekanisme tersebut gimana caranya pembenaran-pembenaran tersebut akan sesuai dengan pihak pemerintah gitu. Oh, sesuai yang Kak Salam bilang juga, kalau mekanisme itu juga rata-rata pasti fiat gitu loh, yang artinya pasti terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah implikasinya yang akan diperdebatkan gitu. Nah, jadi kalau kamu bingung gimana caranya membuat implikasi yang tidak mudah dibantah, ya berarti harus mengelaborasi sebaik mungkin mengenai implikasi-implikasinya begitu. Oke? Nah, berikutnya, Kak, gimana caranya untuk menghadapi lawan yang bilang kami fake matter? Ya, langsung buktikan kenapa matter kalian itu tidak fake gitu, oke? Karena kadang lawan tuh sembarangan ngomong fake matter karena mereka merasa matter kalian palsu, padahal bisa saja itu matternya asli gitu, oke? Atau matternya itu nyata, ya, oke. Jadi memang klarifikasi saja, oke? Nah, selanjutnya, Kak, aku tipe yang biasanya nulis speech full kata per kata, soalnya suka ngeblank kalau nggak ditulis dulu. Ini kaku dan kurang fleksibel pas debat. Tipsnya catat aja intinya, tidak harus catat full kalimat,
asalkan kalian dapat intisari kalimatnya, berarti kalian harusnya sudah bisa tahu alur-alurnya. Makanya struktur itu juga membantu banget kalau kalian misalnya kalian lagi case building begitu. Karena kalau dengan struktur, walaupun kalimat kalian tidak lengkap, asalkan ada struktur atau ada alur-alur dalam pidatonya, itu yang akhirnya bisa membantu kalian dalam penjelasannya gitu. Oke? Selanjutnya, kata guru aku, kita nggak boleh terlalu pakai banyak kayak menurut data gitu, pakai terlalu kayak data itu buat bahasa kita kayak bahasa Google. Oh, itu benar gitu. Makanya kalau data itu sebisa mungkin data itu data yang sudah diketahui oleh banyak orang. Misalnya contohnya ya, apa coba? Contohnya Indonesia itu merupakan negara berkembang, yaitu kayak istilahnya ya iyalah orang juga tahu kalau Indonesia itu negara berkembang. Atau istilahnya presiden kita sekarang Prabowo, ya iya, itu kita udah tahu gitu loh. Nah, tapi kalau datanya contohnya ya 17,9% masyarakat ini itu kan udah terlalu spesifik gitu ya. Jadi kalau kalian pakai data yang terlalu spesifik ya itu bahaya gitu loh. Itu bahaya ya. Nggak bisa diem dia. Oke. Nah, kalau kalian pakai data yang spesifik itu yang malah bahaya dan memicu kecurigaan. Dan ketika itu memicu kecurigaan ya bahaya dong untuk kalian ke depannya begitu. Oke. Selanjutnya kita Mungkin lolos. yang terakhir, Kak. Oh, Sebelum ini yang terakhir ya? Ya, betul. Oke, semisal kita lolos seleksi, tapi kita dari SILN itu Sekolah Indonesia Luar Negeri kan ya, kalau nggak salah ya. Nanti buat seleksi selanjutnya gimana? Melalui video lagi atau... Nah, kalau boleh jujur ya, aku kan bukan orang yang penyeleksi SILN nih, jadi aku kurang tahu dan kurang paham tentang apa namanya kurang tahu dan kurang paham mengenai sistem seleksi SELN. Mungkin bisa ditanya langsung ke KBRI-nya deh. Karena biasanya yang ngurus-ngurus gini kan KBRI-nya, setauku. Gitu, oke? Nah, jadi itu ya. Semoga itu menjawab karena aku jujur kurang sampai detik ini aku kurang paham gimana caranya tim luar negeri itu bisa dipilih untuk mewakili tim luar negeri untuk NSDC dan juga untuk LDBI gitu. Oke? Nah, oke, pertanyaannya udah terjawab. Semoga terjawab ya semua pertanyaannya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa ditanya lewat WhatsApp atau lewat Instagram atau apapun itu. Oke? Alright. Baik, Terima Kak. kasih teman-teman. Kita kembalikan ke salam dulu. Terima kasih, Kak Cia. By the way, buat teman-teman yang nanya soal SILN, mungkin bisa tanya ke classmates, tapi kita nggak bakal jamin kita dapat jawabannya, tapi mungkin kita bisa bantu buat cari tahu jawabannya ke mungkin pelatih-pelatih atau orang-orang yang kita tahu nih, mungkin bisa jawab gitu. Thank you ya, guys. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga sesi kita pada hari ini. Terima kasih Kak Cia untuk sesinya malam hari ini, seru banget. Terus teman-teman juga terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa buat hadir kembali di sesi selanjutnya besok malam. Dan kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita sebagai oposisi, dan kebanyakan mungkin akan membahas tentang bagaimana cara untuk merespon dan lain-lain. Which is bertentangan dengan apa yang dibahas oleh melawan apa yang coba untuk Kak Cia bangun malam ini gitu. Gimana cara kalau misalkan orang setupnya udah bagus, gimana cara buat dihancurin lagi gitu-gitu. Jadi bakal menarik juga besok malam, kalian harus join juga guys. Sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman bisa on cam dulu buat kita buat kita dokumentasikan. Kak Cia juga boleh masukin. Itu siapa namanya Kak Cia? Ya Max, berisik dari tadi. Ih, diem. Maaf ya guys. Oke, kita akan mulai buat dokumentasi. Teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku akan coba dokumentasikan dalam hitungan 3, 2, dan 1. Oke deh, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa langsung tutup Zoom-nya ya teman-teman. Bye-bye. Oke, thank you. Thank you, salam. Thank you semuanya. Thank you, Kak Cia. Ya.
Sama-sama.